Hai, jumpa lagi dengan Jejak Donghua. Kali ini menceritakan tentang pecahnya peperangan antara surga celestial dengan perdamaian abadi dan desa Riang. Pertempuran pertama dimenangkan oleh desa Riang yang dipimpin Saint Woodcutter. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Jangan lupa like dan subscribe ya. Sangat mudah untuk menggunakan kekuatan militer surga untuk menyiapkan sejumlah besar. Berbagai pasukan mengirim budak yang ditangkap oleh surga, dan setelah sebulan, jumlah budak mencapai persyaratan Hall Master Ling. Pada hari pengorbanan Luo Heaven, Hall Master dari Spirit Official Hall menggunakan mayat budak yang tak terhitung jumlahnya untuk menyiapkan altar pengorbanan. Dia menggunakan daging dan darah budak sebagai pengorbanan untuk menyembah para dewa yang telah mencapai Dao di Great Overarching Heaven di ibu kota Giok dari pengadilan leluhur. Ada 1.200 Dao Lord, dan dia menggunakan darah semua kehidupan untuk meminta Dao Lord ini meminjam kekuatan darinya dan melindunginya. Luo Heaven menuangkan semua sumber dayanya ke altar pengorbanan ketika penampakan kota ibu kota Giok dari pengadilan leluhur muncul di atas altar pengorbanan, menekan langit dan bumi. Kota dewa ini luas, megah, dan spektakuler. Ada 16 sungai kekacauan yang panjang di dalamnya, membentuk cincin yang berkelok-kelok. Di antara sungai-sungai panjang terdapat reruntuhan ibu kota Jade. Kepala Aula Pejabat Roh mengucapkan mantra di altar pengorbanan dan mengorbankan semua makhluk hidup. Jiwa-jiwa dalam kerangka yang tak terhitung jumlahnya berteriak dengan sedih dan menjadi sangat menderita, berubah menjadi asap hitam yang mengalir deras menuju ibu kota Giok. Gumpalan asap hitam mengalir deras ke kota dan berkumpul di sungai-sungai kekacauan yang panjang, secara bertahap memperlihatkan sosok-sosok mereka yang telah mencapai Dao. Ada 1.200 dari mereka, dan mereka kabur seperti hitam dan putih. Namun, sosok-sosok ini berdiri tegak di sungai panjang kekacauan purba. Mereka telah mengalami malapetaka kehancuran yang besar dan tidak dapat dihancurkan sepanjang zaman. Mereka adalah eksistensi yang telah mencapai Dao dalam sejarah ibu kota Giok. Meskipun Luo Tian mengatakan bahwa mereka misterius, dia sebenarnya menggunakan prinsip substitusi untuk mengorbankan semua makhluk hidup untuk meminjam kekuatan mereka. Kaisar Hao Tian dan Kaisar Agung Taichu memimpin pejabat sipil dan militer dari surga untuk mengamati upacara tersebut. Ketika mereka melihat ini, mereka berdua terkejut dan ketakutan. Yang mulia, kekuatan di ibu kota Giok dari pengadilan leluhur terlalu besar. Kita harus waspada. Grand Imperial Sair berkata, jika semua penerus Dao dari ibu kota Giok dari pengadilan leluhur turun, saya khawatir alam semesta ini akan musnah. Kaisar Hao Tian menganggukkan kepalanya dengan lembut. Tuan besar kekaisaran benar. Namun, jalur, keterampilan, dan seni ilahi dari ibu kota Giok dari istana leluhur membuatku iri. Luo Tian semacam ini yang membayar harga yang sangat mahal untuk memberikan persembahan kurban dan meminjam kekuatan makhluk Dao yang telah meninggal sangatlah kuat. Sebagai kepala aula dari 72 aula, para pejabat roh benar-benar luar biasa. Taichu berhenti berbicara. Seni ilahi kepala aula pejabat roh memang luar biasa, dan dia ahli dalam semua jenis seni ilahi, jalur, dan keterampilan. Kali ini, Luo Tian telah berinvestasi besar untuk memperluas cakrawala semua orang. Sebagai perbandingan, hasil reformasi perdamaian abadi hari ini tidak dapat dibandingkan dengan akumulasi pengadilan leluhur, ibu kota Giok, di alam semesta. Di altar kurban, gelombang kekuatan yang mengerikan melonjak dan menambah tubuh kepala aula pejabat roh. Kekuatan ini mengguncang kehampaan, dan bahkan Grand Primordium dan Celestial Emperor Hao, yang telah mencapai Dao, merasakan jantung mereka berdebar-debar. Adapun pejabat sipil dan militer lainnya, hati Dao mereka telah lama terguncang oleh kekuatan yang kuat ini. Mereka semua berlutut di tanah, tidak berani mengangkat kepala. Master Aula Roh resmi tidak memiliki kepala dan selesai membaca mantranya di altar pengorbanan. Dia mengeksekusi buah Dao-nya dan menghubungkannya dengan Dao besarnya sendiri. Buah Dao ini terkait dengan kepalanya. Jika dia bisa menghapus seni ilahi jalur pedang yang disembunyikan Qin Mu di buah Dao, dia bisa meminjam kekuatan buah Dao untuk menumbuhkan kepala. Jika dia tidak bisa menghapus seni ilahi jalur pedang Qin Mu, dia bahkan mungkin akan diserbu oleh seni ilahi jalur pedang Qin Mu ke dalam tubuhnya, mewarnai buah Dao dan bunga Dao lainnya. Pada saat ini, dia penuh dengan ambisi. Dao besarnya terhubung dengan buah Dao-nya, dan dia mengaktifkan seni ilahi jalur pedang yang disembunyikan Qin Mu di dalamnya. Tiba-tiba, cahaya pedang bersilangan di altar pengorbanan seperti kilat. Dalam sekejap, langit dipenuhi dengan pedang, dan lapisan surga terbuka. Kepala aula pejabat roh memiliki tanduk banteng di bahunya, ususnya seperti naga yang melingkar, tulang punggungnya seperti ular, dan ada 1.200 dewa dari semua ukuran di dalam tubuhnya. Dia terhubung dengan aura 1.200 penguasa Dao di ibu kota Giok istana leluhur, dan kekuatannya yang luar biasa tidak terbatas. Auranya tak tertandingi sesaat, dan dia mencurahkan kekuatan surga untuk beradu dengan seni ilahi jalur pedang Qin Mu. Dia mencoba yang terbaik untuk menyempurnakan seni ilahi jalur pedang Qin Mu.
13 dengungan pedang datang dari altar pengorbanan, dan setelah beberapa saat, langit yang penuh dengan pedang menghilang. Cahaya pedang meredup, dan Hallmaster Lingguan berdiri di sana. 3 buah dao dan bunga dao melayang di depan dan belakangnya. Daging di bahunya menggeliat, dan kepala baru segera tumbuh. Terima kasih atas bantuanmu. Hallmaster Lingguan membungkuk ke arah 1200 Dao Lord di ibu kota Giok yang ilusif. Di ibu kota Giok yang ilusif, 1200 Dao Lord membungkuk dan mengembalikan busur, sosok mereka berangsur-angsur menghilang. Penampakan ibu kota Giok dari istana leluhur juga menghilang dengan sangat cepat, dan Luo Tian selesai menuangkannya. Spirit Official Hallmaster melompat turun dari altar pengorbanan dengan santai, dan altar pengorbanan tulang putih yang besar langsung hancur menjadi debu. Energi roh dari tulang putih yang tak terhitung jumlahnya telah habis, dan dia mengandalkan kekuatan Spirit Official Hallmaster untuk menopang dirinya sendiri. Sekarang setelah Spirit Official Hallmaster turun, dia secara alami harus runtuh dan hancur. Kaisar Surgawi, awalnya aku tidak berencana untuk menjadi musuh Tuan Muda Ketujuh, tetapi siapa yang tahu bahwa Tuan Muda Ketujuh akan mengambil inisiatif untuk memprovokasiku dan merekrut penjahat seperti Xiang Jun di bawah komandonya. Spirit Official Hallmaster berjalan dengan langkah besar dan datang di depan Kaisar Hao Tian. Dia memiliki ekspresi marah di wajahnya, dan suaranya bergemuruh seperti guntur. Tuan Muda Ketujuh tidak peduli dengan muka, merusak daoku, dan menghancurkan pohon daoku. Ini dianggap sebagai tindakan jahat. Kalau begitu, aku tidak perlu berpura-pura sopan padanya. Jika kau ingin menghancurkan perdamaian abadi, aku akan membantumu. Aku akan menghancurkan perdamaian abadi dan mengorbankan alam primordial. Kaisar Hao Tian tertawa terbahak-bahak dan bangkit dari singgasananya. Ia berkata dengan keras, dengan bantuan kepala balai, apa yang harus kukhawatirkan? Para prajurit, persiapkan jamuan makan. Hari ini, aku akan minum sepuasnya bersama semua menteriku dan kepala balai Lingguan. Maka, jamuan makan besar diadakan di istana samping, dan para dewa dari surga saling bersulang. Ada sorak-sorai dan tawa yang tak ada habisnya, dan selama jamuan makan, banyak dewa bersulang untuk kepala balai Ling. Kepala balai dari aula pejabat roh tidak menolak siapapun dan minum sepuasnya. Dewa lain memanfaatkan alkohol dan membungkuk untuk bertanya tentang mantra dan seni ilahi. Kepala balai dari aula pejabat roh sangat lugas dan menjawab semuanya. Dalam sekejap, semua tamu bersorak dan tertawa seperti guntur. Tepat saat ia menikmati anggur, Kaisar Hao Tian membalikkan tubuhnya untuk bertanya, Kepala balai, Anda lebih tua, jadi saya memanggil Anda Saudara Dao. Bolehkah saya bertanya, ada berapa banyak cara untuk mencapai Dao di dunia ini? Hallmaster Lingguan berteriak hingga kepalanya terangkat tinggi, Saudaraku, ada total 4 jenis mantra formasi Dao. Jenis pertama adalah mantra formasi Dao alam Dao paling ortodoks yang diciptakan oleh guru. Jenis kedua adalah mantra Dao suksesi ibu kota Giok, juga dikenal sebagai penggunaan kekuatan untuk mencapai Dao. Itu dianggap meminjam kekuatan dari ibu kota Giok dan dianggap tidak ortodoks. Jenis ketiga diciptakan oleh Tuan Muda kedua, yang disebut mantra Dao suksesi reruntuhan akhir. Hati Kaisar Hao Tian bergetar hebat, tetapi dia tetap tenang dan tenang. Bolehkah saya bertanya bagaimana reruntuhan akhir ini mencapai Dao? Tepat saat Hallmaster Lingguan hendak berbicara, buah dao di tengah 3 buah dao yang melayang di belakang kepalanya tiba-tiba retak. Cahaya pedang tiba-tiba melesat keluar dari buah dao dan memenggal kepala Hallmaster Lingguan. Hallmaster Lingguan memegang cangkir anggur besar, dan kepalanya jatuh ke dalamnya. Dengan sekali teguk, anggur bercampur darah itu berceceran di mana-mana. Cahaya pedang itu sangat tajam, seperti pedang yang dapat membelah langit. Cahaya pedang itu menyapu ke segala arah, langsung membelah istana samping Kaisar Hao menjadi 2. Ketika pedang ini melintas, banyak dewa di aula itu meringkuk dan merangkak di tanah untuk menghindari cahaya pedang itu. Ada juga sejumlah orang yang tidak dapat menghindar tepat waktu dan kepalanya terpotong oleh pedang itu. Kaisar Hao Tian berteriak dengan marah dan berdiri untuk menghalangi cahaya pedang itu. Dia baru saja menghalangi cahaya pedang itu ketika dia melihat kepala cangkir anggur besar di tangan kepala aula Lingguan meledak dengan keras, berubah menjadi awan ki kekacauan. Ki primordial perlahan naik dari cangkir anggur besar itu, dan sesosok tubuh berjalan keluar dari ki yang tak terbatas itu untuk menyerap ki primordial itu. Sosok itu tampak seperti terbentuk dari ki primordial itu. Rambutnya putih, dan alisnya sama dengan Qin Mu. Di belakang Hallmaster Lingguan, cahaya pedang lain terbang keluar dari buah dao yang terbelah oleh cahaya pedang dan ditangkap oleh Qin Mu yang dibentuk oleh ki primordial. Hallmaster Lingguan terkejut dan buru-buru mengeksekusi bunga buah dao untuk menstabilkan luka di bahunya, mencegah cahaya pedang menyerang tubuh jasmaninya. Aku tidak punya banyak festival aneh. Qin Mu mengayunkan pedangnya, dan cahaya pedang itu seperti air terjun yang menyapu ke segala arah. Di bawah istana sisi terbang, 5 ahli hebat dari tahta 5 kaisar terkena pedang, dan darah segar mengalir keluar. 5 praktisi kuat dari tahta kaisar terbang mundur.
Qin Mu mengetuk jantung alis Tai Chu dengan punggung tangannya, dan Tai Chu segera mundur. Dia mengangkat jari untuk bertahan melawan cahaya pedang. Benar-benar lelucon. Jade Pass memperbaiki jarak, napas baru di dalam panci. Qin Mu yang terbentuk dari ki primordial melantunkan tanpa henti, dan cahaya pedang saling bersilangan untuk menciptakan kekacauan di perjamuan. Dalam sekejap, semua menteri penting dari surga surgawi tersambar cahaya pedang. Beberapa dari mereka tubuhnya tertusuk oleh cahaya pedang dan dipaku ke tanah, meluncur sepanjang jalan. Beberapa dari mereka baru saja mengeluarkan roh primordial mereka dan hendak mengeksekusi seni ilahi mereka ketika mereka tertusuk oleh pedang. Kaisar Hao Tian melesat ke langit dan menerkam. Lengan bajunya yang panjang berkibar saat ia menyerang Qin Mu, yang dibentuk oleh ki primordial. Saat ia bergerak, pejabat sipil dan militer lainnya tidak berani mengelilinginya. Mereka hanya melihat mereka berdua melayang pergi, dan segera, istana-istana runtuh satu demi satu. Semua pejabat sipil dan militer menghindar, dan ada banyak yang tidak bisa menghindar tepat waktu. Beberapa di antaranya diterbangkan oleh Kaisar Hao Tian, berputar seperti kincir angin di langit, sementara lainnya tertusuk oleh cahaya pedang dan jatuh ke tanah dalam genangan darah. Satu pedang untuk mempertahankan 10.000 mil, mengawasi kutub utara. Qin Mu yang terbentuk dari ki primordial datang dan pergi seperti kilat di istana samping. Ia tidak melawan Kaisar Hao secara langsung, tetapi menyerang pejabat sipil dan militer. Tai Chu menyerbu dari samping dan menghalangi penampakan Qin Mu bersama Kaisar Hao Tian. Namun, penampakan Qin Mu tidak melawan mereka secara langsung. Penampakannya langsung pergi begitu bersentuhan dengan mereka. Terkadang ia akan berubah menjadi ki kekacauan primal, dan terkadang ia akan menjelma menjadi pedang untuk melukai musuh. Usus anggur dan usus puisi masih baru dan sempit. Pergilah ke arah angin barat, panjatlah tinggi, dan lihatlah jauh ke kejauhan. Atur gunung dan matahari secara diagonal. Bangunlah busur dan kuda yang cepat, dan bertarunglah dengan para adipati. Qin Mu melantunkan wasiatnya dan memanfaatkan kekacauan itu untuk membunuh semua orang. Dalam sekejap, orang-orang dari istana lain menjadi panik, dan pejabat sipil dan militer dari surga surgawi berhamburan ke segala arah. Tiba-tiba, kepala Aula Lingguan menekan luka-lukanya dan tubuhnya berkelebat. Ia berdiri di depan penampakan Qin Mu dan menyerang dengan telapak tangannya. Qin Mu meledak dengan keras dan berubah menjadi gumpalan ki primordial. Tepat saat ki primordial hendak menyatu, kepala Aula pejabat roh melambaikan lengan bajunya dan menyerap semua ki primordial ke dalam lengan bajunya. Hallmaster Lingguan merentangkan kelima jarinya, dan ki chaos mengalir keluar dari lengan bajunya ke telapak tangannya. Hallmaster Lingguan mengepalkan tinjunya, dan ki chaos meledak dengan keras. Seni pedang ilahi yang tersembunyi di dalamnya dihancurkan olehnya. Kepala naga di pusarnya meraung marah. Tuan muda ketujuh, kamu berani bermain denganku seperti ini? Aku akan memberitahumu apa artinya tidak bisa hidup atau mati. Di poin tertinggi, Qin Mu menemukan lokasi yang ditandai oleh peta geografis Taiyi. Melihat sekeliling, dia tidak bisa menahan perasaan curiga. Tidak ada apapun di kehampaan, tidak ada apapun di sini. Bahkan tidak ada angin dingin. Inilah yang aneh. Mata vertikal di jantung alisnya terbuka dan melihat sekeliling, melihat melalui poin tertinggi ini. Tiba-tiba, matanya menyala, dan seberkas cahaya bersinar keluar dari mata vertikal di jantung alisnya. Kemanapun pandangannya tertuju, Ultimate Point akan perlahan mundur, memperlihatkan langit agung yang sangat besar. Langit agung yang maha luas itu sangat kecil. Hanya ada gubuk rumput dan pohon tua di belakangnya. Langit agung yang sangat besar. Qin Mu sedikit tercengang. Langit agung yang sangat besar ini berbeda dari langit agung yang sangat besar yang pernah dilihatnya sebelumnya. Tidak peduli apakah itu langit agung yang sangat besar milik Grand Emperor luas. Ada langit dan bumi, matahari, bulan, dan bintang. Beberapa di antaranya dipahat dari batu giok halus, sementara yang lain adalah dunia yang seperti emas. Inti dari langit agung yang sangat besar adalah penjelasan Dao kepada alam semesta. Oleh karena itu, setiap langit agung yang sangat besar adalah dunia yang lengkap. Namun, langit agung yang sangat besar itu sangat kecil. Meskipun kecil, ia memiliki segalanya. Meskipun jaring langit yang sangat besar itu kecil, ada matahari kecil yang tergantung di belakang gubuk jerami. Di depannya ada bulan kecil yang sangat kecil dan halus. Bulan itu berputar mengelilingi jaring langit yang sangat besar dan berputar. Qin Mu melangkah maju, dan matahari terbit dari belakang rumah ke depan. Namun, bulan telah tenggelam ke belakang langit agung. Sinar matahari menyinari bayangan di belakangnya, dan sosok Xiang Jun pun muncul. Xiang Jun sudah terbiasa bersembunyi di balik bayangannya. Sekarang dia tiba-tiba muncul dan terkena sinar matahari, dia bingung dan berdiri di sana dengan linglung. Xiang Jun, kamu tidak seperti ini saat berada di desa. Qin Mu berkata sambil tersenyum hangat, saat itu, kamu sedang menyembelih babi di pintu masuk desa. Saat kamu mengangkat tangan, pisaunya jatuh. Bahkan saat kamu melihatku, kamu sama sekali tidak merasa gelisah. Selama kamu memiliki hati yang murah hati,
Bahkan jika kamu dikutuk oleh semua orang, apa salahnya menantikannya? Xiang Jun tetap diam. Qin Mu datang ke depan gubuk jerami dan memeriksanya dari atas ke bawah. Dia melihat kata-kata, Yang Maha Agung, tertulis di plakat gubuk jerami itu. Aula Agung, Qin Mu sedikit tertegun, dan ekspresinya menjadi sedikit serius. Di Istana Miluo di ibu kota Giok Istana Leluhur, ada Aula Agung. Itu ditempa oleh Dao Agung dari Tuan Muda yang agung dan melambangkan prestasinya. Namun, aula besar itu megah, kuno, dan hikmat. Itu sama sekali berbeda dari gubuk jerami di depannya. Mungkinkah gubuk jerami ini adalah aula besar Tuan Muda tertua Istana Miluo? Jika itu dibentuk oleh Dao Agungnya, lalu dari mana aula besar Istana Miro berasal? Yang mana aula besar yang sebenarnya? Jika ada yang asli, tentu saja ada yang palsu. Qin Mu tak dapat menahan ekspresi aneh. Jika gubuk ini adalah aula agung tertinggi yang asli, bukankah itu berarti aula agung tertinggi Istana Miro palsu? Tuan Muda tertua juga orang yang berkarakter penuh. Kupikir dia pendiam dan sama seperti Tuan Istana Miluo. Qin Mu penuh kegembiraan saat dia mengitari gubuk jerami beberapa kali. Dia memeriksa struktur setiap gubuk jerami dan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Gubuk jerami ini adalah aula agung yang asli. Yang di Istana Miro sebenarnya palsu. Xiang Jun tidak dapat mengerti dan bertanya, bagaimana Yang Mulia Surgawi bisa melihatnya. Setiap jerami di gubuk jerami ini dipadatkan dari rune primordial. Setiap jerami adalah dao besar yang lengkap, dan semuanya adalah dao besar yang berbeda. Qin Mu menjelaskan dengan sabar dan berkata, saya baru saja menghitung. Ada 6.400 sedotan di sini, 6.400 jenis dao besar, dan tidak ada satupun yang berulang. Menggunakan rune primordial untuk mengembangkan dao besar ini adalah pencapaian tertinggi, itulah sebabnya disebut agung tertinggi. Aula besar Tuan Muda besar Istana Miluo hanya bisa berupa gubuk jerami ini. Jantung Xiang Jun bergetar hebat. Ia melihat pohon dao di belakang gubuk dan bertanya, kalau begitu, berapa banyak dao agung yang terkandung dalam pohon dao agung tertinggi? Seharusnya ada juga 6.400 jenis. Tatapan Qin Mu tertuju pada pohon dao, dan ia berkata, pohon daonya bukanlah pohon dao yang sebenarnya, itu hanya proyeksi. Tubuh dan pohon dao aslinya seharusnya berasal dari era saat ia dilahirkan. Xiang Jun terdiam sejenak dan berkata, tidak mungkin seseorang dapat mengolah semua 6.400 dao agung hingga ke tahap surga tertinggi. Tuan Muda tertua, Tuan tertinggi tidak mungkin sekuat itu. Tentu. Qin Mu berjalan menuju pintu gubuk beratap jerami dan berkata, karakteristik terbesar dari rune primordial adalah rune tersebut dapat berevolusi menjadi berbagai dao besar. Tidak peduli apakah itu Tai Yi, Tai Chu, atau 5 dewa kuno, semua jenis dao besar prasurgawi, atau dao besar pasca surgawi, semuanya dapat berevolusi dari rune primordial. Dao besar yang berbeda memiliki rune dasar yang berbeda, dan fondasi rune dasar ini adalah rune primordial. Saya merasa bahwa gubuk jerami tetua agung-agung masih kurang. Dia mengulurkan tangannya untuk mendorong pintu gubuk jerami itu dan berkata, jika penguasa Istana Miluo menggunakan rune primordial untuk mengembangkan dao besar, aku khawatir itu bukan gubuk jerami melainkan Istana Miluo. Pintu gubuk jerami itu sedikit bergetar, tetapi dia tidak bisa mendorongnya hingga terbuka. Qin Mu mengerutkan kening dan mencoba memecahkannya. Namun, rune primordial di pintu itu terus berubah dan berevolusi menjadi dao besar yang berbeda, mencegahnya untuk memecahkannya. Tidak lama kemudian, bulan terbit, tetapi pintu gubuk jerami itu masih belum terbuka. Xiang Jun mencoba memaksa masuk dengan jalan yang mematikan, tetapi ketika pisaunya mengenai pintu, kekuatan yang mengerikan meledak dan membuatnya terpental jauh. Qin Mu buru-buru mencoba menyelamatkannya, dan baru saat itulah dia berhasil melindunginya. Kalau tidak, kekuatan yang meledak dari pintu itu akan cukup untuk melukainya dengan parah. Qin Mu mengetuk pintu dan berkata sambil tersenyum, apakah ada orang? Tamu itu ada di sini. Tidak ada suara di balik pintu. Qin Mu tidak berdaya. Dia duduk di depan gubuk jerami dan merenung. Setelah beberapa saat, bulan dan matahari muncul di langit-langit agung yang kecil ini. Sebuah ide muncul di benak Qin Mu, dan dia mengeluarkan tongkat Tai Yi-nya. Dia mencoba mengetuk pintu dan berkata, Tai Yi, apakah kamu ada di gubuk jerami? Aku mengikuti peta untuk menyelamatkanmu. Tongkat Tai Yi mengetuk pintu, tetapi tetap tidak ada gerakan. Qin Mu benar-benar bingung. Dia menancapkan tongkat Tai Yi di depan pintu dan mengerutkan kening sambil berpikir keras. Tiba-tiba, sehelai daun muda tumbuh dari tongkat Tai Yi. Qin Mu menatap daun muda itu dan melihatnya tumbuh perlahan. Setelah beberapa saat, garis urat pada daun muda itu berubah, dan garis urat itu benar-benar membentuk-bentuk kapal. Hati Qin Mu sedikit tergerak, dan dia dengan hati-hati menganalisis perubahan pada tanda-tanda itu. Tatapannya berkedip. Tai Yi menggunakan tongkat itu untuk menumbuhkan daun pohon dunia dan mengajariku teknik kapak untuk membelah pohon dunia. Dia ingin aku menggunakan metode ini untuk membelah gerbang ini. Kalau begitu, Tai Yi memang ada di kuil agung ini.
Mata vertikal di tengah alisnya terbuka, dan dia mengamati struktur halus daun-daun muda pohon dunia. Tanda-tanda ini terus berubah, dan sangat rumit. Namun, tanda-tanda itu mengandung jalur, keterampilan, dan seni ilahi yang terlalu mudah dipelajari. Qin Mu sudah memiliki pencapaian yang sangat mendalam dalam Dao Tai Yi, jadi dia secara tidak sadar tenggelam dalam transformasi tanda-tanda itu. Tongkat Tai Yi ditempa dari cabang-cabang pohon dunia dan disempurnakan menjadi harta karun oleh Tai Yi. Jelas bahwa Tai Yi ditekan di kuil agung dan tidak dapat bersuara. Namun, ia menggunakan karakteristik pohon dunia untuk mengirim pesan. Qin Mu tanpa sadar mengeluarkan pedang malapetaka miliknya dan menggunakannya sebagai kapak untuk perlahan-lahan mengeksekusi Dao Tai Yi dan seni ilahi yang ditampilkan di dedaunan. Xiang Jun sedang memulihkan diri di samping, dan ia melihat bahwa gerakan pedang malapetaka di tangan Qin Mu sederhana dan tidak canggih. Namun, kekuatannya menjadi lebih kuat. Qin Mu menggunakan pedang itu sebagai kapak, dan ia seperti raksasa yang dapat membelah langit dan bumi. Kekuatan yang terkandung dalam setiap kapak tampaknya mampu membelah kekosongan pamungkas dan membelah langit agung yang maha tinggi menjadi dua. Setelah waktu yang lama, tanda-tanda pada daun yang lembut itu tidak lagi berubah. Daun yang lembut itu juga cepat layu dan berubah menjadi daun yang jatuh yang layu menjadi ketiadaan. Qin Mu memejamkan mata dan menahan napas. Xiang Jun menunggu dengan tenang di samping dan melihat matahari dan bulan berputar. Setelah lebih dari 10 siklus, Qin Mu akhirnya membuka matanya, dan cahaya ilahi di matanya cerah. Dia kemudian secara bertahap menarik kembali tatapannya dan menghilang. Dia tampak sangat sederhana, dan auranya benar-benar terkendali. Dia seperti orang biasa, dan tidak ada yang istimewa tentangnya. Dia datang ke pintu gubuk jerami dan berdiri diam. Dia memegang pedang dengan kedua tangan dan perlahan-lahan mengoperasikan pedang bencana. Tidak ada angin di kekosongan tertinggi, dan tidak ada apapun di sana. Namun, sekarang ada angin. Saat pedang di tangan Qin Mu bergerak, angin menjadi lebih mendesak dan lebih keras. Namun, pedang di tangan Qin Mu menjadi lebih lambat, sangat lambat sehingga membuat orang cemas. Pedang bencana tidak pernah berhenti bergerak, tetapi kecepatannya menjadi lebih lambat. Suara angin juga menjadi lebih keras, dan segera, itu menjadi suara ombak. Suara ombak juga menjadi lebih keras, mengeluarkan gelombang gemuruh. Tak lama kemudian, gemuruh itu berubah menjadi bunyi lonceng, dan suara lonceng kuning itu terus berdering, bergema di telinga Xiang Jun. Akhirnya, pedang malapetaka di tangan Qin Mu bergerak ke pintu gubuk jerami, dan bersentuhan dengan pintu itu. Tepat pada saat ini, matahari dan bulan berhenti berputar, dan gubuk-gubuk jerami menari-nari di udara, memancarkan sinar cahaya. Cahaya itu seperti air pasang yang mengalir ke pintu. Suara sesuatu yang pecah datang dari pintu, dan itu seperti suara tali busur yang kencang tiba-tiba putus. Suara-suara terdengar satu demi satu, dan kedua lengan Qin Mu bergetar hebat. Urat-urat besar berdenyut di lengannya, dan otot-ototnya menonjol keluar, membuat lengannya semakin tebal. Pedang malapetaka masih bergerak, mengiris pintu, tetapi kecepatannya saat mengiris menjadi lebih lambat. Kedua lengan Qin Mu bergetar, dan pedang bencana itu seakan menjadi lebih berat. Suara-suara patahan menjadi lebih padat. Api berkobar di atas kepalanya, dan pohon dunia muncul di belakangnya. Itu adalah jurang reruntuhan akhir. Pohon dunia tumbuh lebih kuat, dan jurang itu menelan segalanya. Alam harta karun ilahinya muncul, dan 33 istana surgawi tergantung tinggi di langit. 5 tambang besar terletak di istana leluhur, dan mereka bersinar cemerlang. Dao besar dari 5 seniman bela diri tertinggi praselestial didorong ke ekstrim. Di surga surgawi, roh primordialnya berdiri di depan aula kekacauan, memobilisasi kekuatan seluruh surga surgawi. Itu adalah roh primordialnya? Roh primordial menambah tubuh jasmaninya, meningkatkan kekuatannya ke ekstrim. Gemuruh Dao besar datang dari tubuh jasmaninya. Aura kabut ungu di sekelilingnya tak terbatas, dan istana kekacauan di belakangnya menjadi lebih jelas. Tiba-tiba, selaput di antara ibu jari dan jari telunjuknya terbelah, dan kulit di lengannya juga meledak. Pada saat yang sama, suara desisan datang dari baju dan celananya. Kedua pahanya menjadi sangat tebal, dan keduanya meledak karena kekuatan benturan. Banyak jalur terlihat, dan sulit untuk menutupi kakinya. Jubah di tubuh bagian atas Qin Mu juga terkoyak, dan otot-ototnya menonjol. Pakaian yang robek berubah menjadi potongan-potongan kain dan berserakan. Pedang malapetaka terus menebas ke depan, tetapi pedang malapetaka merasa lebih sulit untuk menahan kekuatannya. Retakan menutupi pedang malapetaka. Retakan menjadi lebih tipis, menjadi lebih padat. Pedang bencana tiba-tiba meledak menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Qin Mu mendengus, dan gagang pedang di tangannya juga hancur menjadi bubuk halus. Darah yang bercampur dengannya berubah menjadi kabut dan menyebar. Pedangku tidak dapat menahan kekuatanku. Tunggu aku menyempurnakan yang lebih baik sebelum membuka pintu. Qin Mu berbalik, dan pakaiannya benar-benar robek, berkibar seperti kupu-kupu. Otot-otot di tubuhnya ditarik kembali dan kembali normal. Dia kemudian meninggalkan surga agung yang mungil. Xiang Jun, ayo pergi. Xiang Jun memasuki bayangannya dan mengikutinya. Sementara itu di tebing yang retak di alam primordial dipenuhi dengan niat membunuh. 4 guru surgawi agung dari desa Riang, penebang kayu, sarjana,
petani tua, dan nelayan berdiri di menara kota-kota penghalang giok dan melihat ke depan. Tebing yang retak itu tinggi dan membentang puluhan ribu mil seperti parit alami, membelah alam primordial menjadi dua bagian. Tempat ini adalah sumber sungai bergelombang di masa lalu, dan dunia yin surgawi memiliki pintu masuk di sini. Ada juga banyak retakan di dunia yang terhubung ke tebing yang retak ini. Kemudian, ketika alam primordial menembus segelnya, sungai surgawi naik ke langit, dan puluhan ribu dunia bangkit. Tempat ini menjadi zona bahaya alami. Ada surga kaisar tertinggi yang telah jatuh di sini, dan terletak di sisi timur tebing yang retak, dapat dikatakan bahwa itu menjaganya. 33 surga desa Riang telah mendarat di sini, dan mereka melayang di atas surga kaisar tertinggi. Mereka disusun secara diagonal membentuk formasi yang menempati penghalang alami. Di antara 4 raja surgawi agung dari kaisar pendiri langit surgawi, Di Yiwei, King Huang, Sakra, dan Tianshu masing-masing memiliki pasukannya sendiri. Di Yiwei adalah kaisar pendiri generasi kedua, tetapi dia juga mengenakan baju zirah. Lang Hu memimpin pasukan penguasa penciptaan sendirian. Meskipun jumlah mereka sedikit, mereka kuat. Ada juga yang mulia surgawi utusan maut yang mengawasi tempat itu. Roh primordialnya sangat luas, dan dia menjaga Youdu, alam primordial. Adipati surga juga berada di pusat alam primordial tidak jauh dari sana, mengaktifkan harta karun Dao surgawi untuk melindungi Suandu, alam primordial. Pasukan langit surgawi datang dari barat. Jika mereka ingin menyerang kedamaian abadi, mereka harus melewati sini. Jika mereka mengambil jalan memutar, mereka akan dicegat oleh desa Riang, jadi langit surgawi harus menyerang tempat ini apapun yang terjadi. Pada saat ini, desa Riang telah membangun lebih dari selusin pos pemeriksaan dan 100 kota dewa, menyimpan pasukan dewa dan iblis. Aliran senjata berat Eternal Peace yang stabil sedang diangkut, dan mereka siap untuk melawan pasukan utama surga. Kota-kota suci dengan berbagai ukuran tersebar di seluruh dataran tinggi di sebelah barat tebing yang pecah. Dalam beberapa hari terakhir, sudah ada cukup banyak pasukan pelopor dari surga surgawi yang datang ke sini untuk menyerang kota-kota suci tersebut. Mereka telah bertempur dalam banyak pertempuran skala kecil, dan kedua belah pihak telah menang dan kalah. Kekuatan utama desa Riang tetap tidak bergerak, menunggu pertempuran terakhir. Saint Woodcutter mengangkat kepalanya dan melihat sungai surgawi bergetar tanpa henti di langit. Aliran sungai bahkan lebih cepat dari sebelumnya, dan arusnya meningkat. Ini adalah tanda bahwa angkatan laut sungai surgawi akan segera tiba. Surga surgawi datang dengan agresif, tetapi surga dan dunia yang tak terhitung jumlahnya diam. Surga telah menderita untuk waktu yang lama, tetapi mereka tidak bergerak karena mereka melihat sekeliling. Tatapan Saint Woodcutter tampak samar saat dia berkata, jika desa Riang dan Eternal Peace dihancurkan dalam satu bentrokan, mereka tidak akan memberontak terhadap surga dan terus menundukkan kepala kepada surga, membiarkan mereka mengeksploitasinya. Jika desa Riang dan Eternal Peace dapat bertahan, mereka akan goyah, dan surga akan mendukung kita. Oleh karena itu, kita membutuhkan kemenangan besar. Yan Yunxi berkata, angkatan laut sungai surgawi adalah pasukan dewa dan iblis terkuat di surga. Pasukan ini memiliki 120.000 kapal, 1.000.000 kapal kecil, dan dewa serta iblis yang tak terhitung jumlahnya. Komandan pasukan sungai surgawi selalu dipimpin langsung oleh guru surgawi. Guru surgawi manakah yang merupakan angkatan laut sungai surgawi kali ini? Guru surgawi Zhu Xiaoping. Guru surgawi Zhu Xiaoping berada di peringkat keempat di antara 4 guru surgawi. Nelayan guru surgawi mengangkat tangannya dengan lembut dan melihat segerombolan ikan terbang keluar dari sungai surgawi. Jumlahnya sekitar 4 hingga 500 ekor. Mereka terbang mengelilinginya selama beberapa minggu dan berbisik di telinganya. Setelah beberapa saat, nelayan Hantang berkata, namun, kali ini, Angkatan Laut Sungai Surgawi telah menempatkan asisten atas dari 2 asisten surga surgawi, Ge Yuntian, dan tukang daging muda kiri dari 4 pembantaian. Berlengan 6, menteri kiri, menteri kanan, dan juga 5 kereta surgawi-surgawi sebagai pendukung. Kelima pasukan akan mengapit serangan. Kawanan ikan itu terbang lagi dan berenang dengan gembira ke sungai surgawi. Yan Yunxi menarik napas dingin dan berkata dengan suara rendah, para praktisi kuat dari alam tahta kaisar ini juga telah bergabung dalam pertempuran. Jumlah kita di alam tahta kaisar terlalu sedikit, jadi kita tidak bisa menghentikan mereka. Tatapan mata Saint Woodcutter tertuju padanya, dan dia mengucapkan kata demi kata, kita harus memenangkan pertempuran ini. Yan Yunxi tersenyum. Aku tahu. Sayang sekali jika kamu berkultivasi dengan tekun dan tidak menciptakan teori kesuksesan pasca surgawi yang berantakan, kamu pasti sudah berada di alam tahta kaisar. Guru surgawi bela diri Guancha tiba-tiba berkata, itu tidak benar. Hanya dengan kekuatan ini, kita memang bisa melawan desa Riang, tetapi mustahil untuk menghancurkannya dengan mudah. Bagaimanapun, Yang Mulia Surgawi Utusan Maut ada di sini, dan Raja Dewa Langhu juga ada di sini. Mereka adalah 2 Yang Mulia Surgawi. Jika kedua Yang Mulia Surgawi itu bergerak, Saint Woodcutter menatap nelayan Hantang, yang menggelengkan kepalanya. Meskipun aku bisa mengendalikan binatang air sungai surgawi dan memantau pergerakan angkatan laut, jika Yang Mulia Surgawi bersembunyi di dalam, binatang air ini tidak akan bisa melihatnya. Saint Woodcutter mengerutkan kening dan mengamati tanda-tanda air sungai surgawi. Pasti ada makhluk yang berurusan dengan 2 Yang Mulia Surgawi di angkatan laut sungai surgawi. Yang Mulia Surgawi Su dapat menghentikan Yang Mulia Surgawi Utusan Maut dan Raja Ilahi Langhu.
Saya khawatir mereka harus menghadapi dewa-dewa kuno Tai Chi. Sampaikan perintah saya, biarkan orang-orang desa Riang bermigrasi ke kedamaian abadi. Hati ketiga guru surgawi itu sedikit bergetar, dan si penebang kayu berkata dengan ekspresi tenang, jika kita tidak menang, kita akan meninggalkan beberapa bibit untuk era kaisar pendiri. Ketiga guru surgawi itu mengangguk tanpa suara dan memerintahkan sebagian dewa untuk memindahkan penduduk desa Riang. Lebih dari 10 hari kemudian, sungai surgawi itu tiba-tiba bergetar hebat. Seluruh sungai surgawi itu tiba-tiba kehilangan kendali dan turun dari langit. Seketika, banjir membanjiri langit dan membanjiri daratan, menenggelamkan semua yang ada di jalurnya. Seberapa bergolaknya sungai surgawi itu? Sungai besar yang membentang melintasi alam semesta dan langit yang tak terhitung jumlahnya ini jatuh dari langit, menyebabkan tanah amblas. Banjir itu menyebar hingga puluhan ribu mil dan menghantam dengan hebat. Kemanapun ia lewat, terlepas dari apakah itu dataran, cekungan, atau pegunungan, semuanya berubah menjadi kerajaan air. Orang-orang yang tinggal di alam primordial semuanya telah menjadi rumput air yang berjuang di air, hanyut bersama ombak. Bersamaan dengan banjir sungai surgawi, raja-raja naga sungai surgawi yang tak terhitung jumlahnya mengalir keluar. Naga-naga dewa mengaduk-aduk gelombang di air yang deras, memanggil angin dan memanggil hujan. Di pedalaman alam primordial, awan gelap yang membentang sejauh 10.000 mil langsung muncul di langit. Awan gelap itu dipenuhi petir, dan naga-naga dewa yang tak terhitung jumlahnya meluncur melewati awan-awan itu. Hujan deras turun deras, meningkatkan momentum air. Bagian dalam alam primordial, termasuk desa Riang, menjadi gelap. Hanya kota-kota dewa yang bersinar dengan cahaya ilahi dalam kegelapan, melindungi suatu wilayah. Ada juga raja-raja petir dan ibu-ibu petir yang memegang artefak magis, melepaskan badai petir untuk membombardir negara rawa di bawah. Petir menyambar dan guntur bergemuruh. Di tengah hujan deras dan air, kapal-kapal besar dengan lebar yang tidak diketahui akhirnya muncul di depan desa Riang. Mereka dikelilingi oleh matahari dan bulan. Di kapal-kapal itu, kapal-kapal perang berlayar keluar dari palka kapal. Bendera sejuta kapal perang berkibar tertiup angin. Angkatan laut sungai surgawi akhirnya tiba. Dengan Raja Naga Dunia dan Dewa Petir dan Dewi Petir, mereka membawa desa Riang turun satu tingkat. Tepat saat Raja Naga itu bertindak ganas, ombak tiba-tiba membanjiri sungai yang bergelombang, dan naga-naga suci bangkit dari air. Suara yang sangat keras terdengar, mengguncang awan. Ketika sungai surgawi jatuh ke tanah, itu akan menjadi sungai yang bergelombang, dan tidak akan dikendalikan oleh surga surgawi. Sungai yang bergelombang adalah milikku, penguasa naga. Semua Raja Naga, dengarkan perintahku. Di sungai yang bergelombang, naga-naga suci dari semua ukuran berteriak tanpa henti saat mereka terbang di atas. Yang memimpin adalah penguasa naga yang berkepala naga dan bertubuh manusia. Tubuh jasmaninya sangat besar, dan naga-naga suci yang tak terhitung jumlahnya melingkarinya. Penguasaan penguasa naga meningkat dengan mantap, dan dia berubah menjadi raksasa yang gigih. Dengan trisula di tangannya, dia menggunakannya untuk membuka sungai, menarik banjir, membiarkannya mengalir ke sungai yang bergelombang. Raja-raja naga yang tak terhitung jumlahnya dari surga surgawi menerkam dari air dan langit. Tubuh Dragon Rearing Saffron bergetar, dan Raja Naga Surging River yang tak terhitung jumlahnya terbang dari tubuhnya. Pertarungan antar naga itu sangat sengit. Dragon Rearing Saffron berjalan melewati pembantaian naga-naga suci yang tak terhitung jumlahnya, mendorong Dragon Rearing Scripture hingga batasnya. Banyak Raja Naga dari surga surgawi diserang oleh Dragon Rearing Scripture miliknya, dan mereka dikendalikan olehnya. Dalam kegelapan, naga-naga besar yang licin tak terhitung jumlahnya menjungkir balikan lautan dan sungai, dan pertarungan itu sangat sengit. Dewa Guntur dan Ibu Petir dari surga datang satu demi satu, menabuh genderang besar dan menyambar petir untuk membombardir penguasa naga. Awan gelap yang tak terhitung jumlahnya berputar-putar, dan kilatan petir surgawi turun dari langit. Mereka padat seperti hujan saat mereka menyerang penguasa naga. Cahaya petir menerangi sumber sungai yang bergelombang seterang siang hari. Tiba-tiba, cahaya baru muncul di surga kaisar tertinggi. Di pegunungan surga kaisar tertinggi yang menjulang tinggi, pegunungan berguncang, dan gunung-gunung ilahi yang besar perlahan berdiri. Rantai menghubungkan mereka ke sumur-sumur ilahi kuno dan dalam, dan cahaya di sumur itu menyilaukan saat matahari perlahan terbit ke langit. Penjaga matahari dari era kaisar pendiri dan penjaga matahari dari keturunan Adipati Surga Suandu mengendarai kapal matahari yang besar untuk membubarkan kegelapan dan menerangi langit. Matahari di kapal matahari mengeluarkan api yang menyala-nyala, menguapkan awan gelap dan membakarnya menjadi ketiadaan. Suara trompet terdengar dari surga kaisar tertinggi, dan lagu pertempuran kuno membuat kulit kepala semua orang mati rasa dan darah mereka mendidih. Di kapal matahari yang memimpin, tubuh Yan Jingjing tinggi dan kokoh. Di keempat lengannya, dia berpegangan pada pilar sementara dua lengan lainnya menarik busur dewa. Cahaya anak panah membelah langit dan menembak jatuh dewa petir. Di kapal matahari yang berjalan, cahaya anak panah yang menyilaukan melesat ke langit, melesat ke arah dewa petir dan ibu petir di langit.
Penjaga bulan, teriak seseorang. Semakin banyak kapal bulan berdiri, dan bulan-bulan yang terang naik ke langit. Bulan-bulan yang terang memantulkan cahaya kapal matahari, berubah menjadi sinar kekuatan yang mencengangkan yang merenggut nyawa dewa petir dan ibu listrik dari surga. Jutaan kapal angkatan laut Sungai Surgawi berlayar menuju desa bebas. Di tengah jutaan kapal perang, ada api yang menyala-nyala yang melesat ke langit. Itu adalah api yang menyala-nyala dari pengawal pribadi Zhu Xiaoping. Zhu Xiaoping, dewa suci kutub selatan, mengolah tubuh api suci. Para dewa di bawahnya juga merupakan setengah dewa dari kutub selatan. Setengah dewa yang tak terhitung jumlahnya mengangkat bendera mereka dan menunjuknya. Namun, mereka melihat api Sungai Surgawi membanjiri Sungai Surgawi, membakar permukaan air. Bahtera Paramita melesat ke Sungai Surgawi, dan Raja Surgawi Sakra berdiri di atas bahtera itu bersama para dewa dan iblis yang tak terhitung jumlahnya dari desa bebas di bawah komandonya. Mereka bangkit dalam kereta terbang, dan ketika kereta terbuka, peluru pedang yang tak terhitung jumlahnya berterbangan keluar. Peluru pedang itu berputar, dan pedang terbang yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi aliran pedang yang bahkan lebih besar dari Sungai Surgawi. Formasi pedang perdamaian abadi, pedang terbang membersihkan bumi. Di Youdu alam purba, Yang Mulia Surgawi Itisan Maut tiba-tiba membuka matanya, dan perahu kertas yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar. Para utusan kematian yang lebih tua membawa lentera dan bersiap untuk membantai jalan mereka ke dunia orang hidup. Pada saat yang sama, Youdu alam purba bergetar hebat. Sebuah tanduk banteng yang terbakar dengan api iblis Youdu menembus Youdu alam purba, dan kepala besar Yang Mulia Surgawi Su muncul. Dia membuka mulutnya dan mengeluarkan raungan tanpa suara. Monster dan iblis Youdu yang tak terhitung jumlahnya keluar dari mulut Yang Mulia Surgawi Su seperti banjir, menyerang para utusan kematian. Ketika Qin Mu dan Xiang Jun tiba di alam primordial, mereka melihat api dan air di tengahnya. Pertempuran di desa Carefrey akhirnya dimulai. Qin Mu dan Xiang Jun menatap ke kejauhan. Di pedalaman alam primordial, 5 kereta pasukan langit menyerang dari sisi sayap. Xiang Jun berkata, "Yang Mulia Surgawi, apakah Anda membutuhkan saya untuk bergerak?" Dia ahli dalam pembunuhan dan dapat mengintai dalam kekacauan untuk membunuh para petinggi pasukan musuh. Mengambil kepala seorang jenderal di pasukan yang berjumlah 10.000 semudah mengeluarkan tas. Jika berbagai jenderal angkatan laut Sungai Surgawi semuanya terbunuh, formasi pertempuran akan kacau, dan desa Riang akan dengan mudah menang. Tidak perlu. Tatapan Qin Mu berkedip, dan dia menggelengkan kepalanya. Makhluk tingkat Yang Mulia Surgawi saling mengintimidasi, jadi mereka tidak akan bergerak dengan mudah. Jika kau bergerak dan mengekspos dirimu sendiri, akan ada kekurangan. Jika orang lain yang telah mencapai Dao atau Yang Mulia Surgawi menemukan kesempatan, itu akan menjadi hari kematianmu. Ketika makhluk seperti kau dan aku bergerak, itu akan menjadi waktu bagi kita untuk bertarung dengan mempertaruhkan nyawa kita. Pertempuran antara para dewa dan iblis ini akan menjadi kekuatan tempur utama. Xiang Jun sedikit bingung, tetapi dia tidak bertanya lebih jauh. Dia bukan orang yang suka mencari tahu sampai ke akar-akar masalah. Qin Mu lebih memikirkan dirinya sendiri. Pertarungan antara surga dan alam primordial bukan sekadar pertarungan antara Yang Mulia Surgawi. Itu adalah bentrokan dua ideologi. Yang Mulia Surgawi dapat menentukan hasil pertarungan, tetapi yang menentukan kemenangan dan kekalahan cita-cita adalah prajurit biasa para dewa dan iblis, serta negara di belakang mereka. Dalam menghadapi arus deras ini, Yang Mulia Surgawi dan bahkan mereka yang telah mencapai Dao semuanya adalah anggota medan perang. Yang Mulia Surgawi atau mereka yang telah mencapai Dao dapat menyumbangkan kekuatan mereka untuk menentukan tren medan perang, tetapi mereka tidak dapat menentukan hasil dari pengadilan surgawi yang keras kepala dan reformasi perdamaian abadi. Reformasi perdamaian abadi telah berlangsung selama 170 tahun, dan sekarang saatnya untuk menguji hasilnya. Qin Mu melihat ke kejauhan dan melihat bahwa di balik pertempuran desa Riang, nasib surga surgawi bersinar terang, menerangi separuh langit barat alam primordial. Itu adalah pasukan dari surga yang mengawal para dewa sipil dan militer serta Kaisar Hao dari surga. Mereka saat ini sedang bergegas. Pertempuran di desa Riang hanyalah awal dari permulaan. Tirai telah ditarik. Ini adalah perang epik yang sesungguhnya. Tiba-tiba, di antara pasukan yang dimasuki oleh surga surgawi, 2 pohon Dao bangkit, dan cahaya membentuk wajah Kaisar Surgawi Hao dan Grand Primordium. Mereka sangat besar dan mengejutkan. Tunjukkan kehebatanmu, bagaimana kau dibandingkan denganku. Dengan pikiran Qin Mu, wilayah harta karun ilahinya menyebar, dan pohon dunia tumbuh lebih besar. Dia melangkah maju dan turun ke kedamaian abadi. Pohon dunia itu rimbun, seperti kanopi yang menutupi seluruh langit. Pemimpin dari 5 kereta adalah menteri kiri dari surga surgawi. Namanya Yan Sheng, dan dia adalah seorang praktisi kuat di tahta kaisar. Dia secara pribadi mengawasi 5 kereta. Pasukan 5 kereta milik cabang Masters Bumi. Ada 3 divisi di surga surgawi, Angkatan Laut, Masters Bumi, dan Masters Ilahi. Angkatan Laut berada di dalam air,
dan mereka disebut Angkatan Laut Sungai Surgawi. Mereka mengendalikan kapal, dan mereka berlayar melalui Sungai Surgawi, melintasi Master Ilahi berada di langit, dan mereka dibentuk oleh setengah dewa berbulu. Penguasa bumi berada di darat, dan mereka memiliki berbagai macam wilayah untuk dilintasi. Misalnya, 5 kereta, pasukan galah, 4 ajudan, bendera, 3 panggung, pasukan Xuan Yuan, dan pasukan panah lengkung bertanggung jawab atas darat. Tanggung jawab masing-masing pasukan berbeda, dan pembagiannya sangat rinci. 5 kereta surga surgawi dibagi menjadi Ronglehu, Guangche, Kuiche, Pingche, dan kereta cahaya. Di tengahnya terdapat paviliun kubah surga, dan setiap paviliun kubah surga merupakan bangunan suci yang tidak dapat ditembus. Itu adalah artefak penting dari surga surgawi. Lapisan demi lapisan bangunan suci terbuka, dan kereta militer mengalir keluar seperti banjir. Itu berbeda dari mobil terbang milik perdamaian abadi. Mobil terbang milik perdamaian abadi dapat membuat tungku pil yang menyediakan tenaga mobil terbang menjadi sangat kecil. 1 mobil, 1 tungku pil, dan 4 binatang perunggu dapat terbang dan menempati langit. Karena keterampilan menempa tidak dapat mengimbangi kelima kereta, hanya ada sedikit kereta yang bisa terbang. Kereta-kereta itu biasanya sangat besar. Ada 3 tungku pil di kereta. Salah satunya bertugas menggerakkan kuali dan mendorong kereta maju. Tungku pil lainnya bertugas menyalakan tembakan meriam dan menyediakan energi bagi kereta untuk memuat meriam dewa. Tungku pil lainnya bertugas menyalakan 2 binatang perunggu yang menyemburkan api di bagian belakang kereta untuk mempercepat lajunya. 3 tungku pil membutuhkan 3 apoteker untuk bertugas. Karena batu obat tidak cukup efektif, biasanya ada cerobong asap di kereta yang mengeluarkan asap hitam. Oleh karena itu, 5 kereta prajurit itu dijuluki pasukan asap hitam, dan dimanapun mereka lewat, akan ada suasana yang busuk. Alasan mengapa kereta terbang dan tungku pil yang dibuat oleh Eternal Peace dapat disempurnakan hingga tingkat yang sangat kecil adalah karena selain penempaan Eternal Peace yang sangat kuat, jumlah apoteker yang dibudidayakan juga sangat tinggi. Raja Wajah Giok memberikan keahliannya, dan apa yang terbakar di tungku pil Eternal Peace biasanya adalah pil roh. Dengan menggunakan pil roh yang memiliki tingkat pemurnian tinggi untuk menggantikan batu obat, tungku pil yang perlu dibakar lebih sedikit, dan volumenya dapat menyusut hingga batasnya. Selain itu, kecepatannya akan lebih cepat dan daya ledaknya akan lebih kuat. Meskipun demikian, pasukan 5 kereta perang surgawi sangat kuat di darat. Angkatan laut berada di kapal, menyerang angkatan laut desa Riang, sementara 5 kereta perang berada di bawah, mendorong mereka dari tanah. Meriam dewa dari 5 kereta perang bekerja sama dengan angkatan laut untuk menembak dari bawah. Garis-garis cahaya dewa merobek langit dan menjalin menjadi jaring, langsung menyebabkan desa Riang menderita banyak korban. Namun, di Bahtera Paramita Sakra, kereta terbang dari kedamaian abadi telah terbang keluar. Kereta terbang semacam ini disebut kereta awan. Ada pagoda pedang di kereta awan, dan para dewa dan iblis dari desa Riang semuanya ahli dalam keterampilan pedang atau jalur pedang. Ketika kereta terbuka, pelet pedang di pagoda pedang mengalir keluar. Pelet pedang jatuh seperti bola perak yang berkilau. Setiap pelet pedang tidak besar, tetapi beratnya mencengangkan. Setiap pelet pedang dibentuk oleh 2000 pedang terbang kecil yang telah disempurnakan hingga ekstrim. Saat pelet pedang jatuh, keterampilan pedang dan para dewa dari jalur pedang di kereta awan menghubungkan kesadaran dan ki vital mereka ke pelet pedang. Pelet pedang mulai berputar dengan ganas, dan pedang terbang seukuran jarum perak terbang keluar dari pelet pedang. Pedang terbang itu dengan cepat membesar. Pada saat itu, tidak perlu melakukan gerakan pedang atau keterampilan pedang yang rumit. Yang dia butuhkan hanyalah bentuk pedang dasar, yaitu menusuk. Tidak perlu peduli dengan jurus apa yang digunakan musuh, tidak perlu peduli dengan harta apa yang digunakan musuh, dan tidak perlu peduli dengan formasi musuh. Dari langit di atas, dia menggunakan semua kekuatan sihir dan kesadarannya untuk menusuk ke bawah. Ini adalah pedang terbang yang membasahi tanah. Hujan pedang yang tak terhitung jumlahnya turun dari langit, menembus tubuh jasmani para dewa dan iblis dari 5 kereta, roh primordial mereka, dan kereta berharga. Seketika, orang-orang itu terbalik. Setelah tungku pil kereta itu tertembus, gelombang yang mengerikan datang. Tungku pil itu meledak, dan kereta yang hancur dan anggota tubuh para dewa dan iblis yang terputus terbang ke langit. Di langit, mobil-mobil terbang bolak-balik. Pedang terbang yang mendarat di tanah bersiul di udara dan membentuk pelet pedang di udara, terbang maju di bawah kendali para prajurit di mobil-mobil terbang desa Riang. Mereka terus-menerus membasahi tanah, dan kemanapun mereka lewat, formasi 5 kereta surga surgawi menjadi kacau. Menteri kanan Yan Sheng duduk di tengah pasukan dengan ekspresi dingin. Dengan teriakan, pintu 5 kubah surga terbuka, dan semua mobil yang melaju keluar adalah pemanggil ilahi. Gerobak-gerobak lebar ini bahkan lebih besar dari gerobak-gerobak lebar biasa. Roda-rodanya lebih tinggi, dan dinding-dindingnya lebih tebal. Akan tetapi, tidak ada tungku-tungku pil.
Ketika gerobak-gerobak itu meluncur keluar dari gedung-gedung, para prajurit surga di dalam gerobak-gerobak itu melaksanakan seni pemanggilan ilahi mereka, dan langit pun terbelah, memperlihatkan retakan-retakan. Di balik retakan itu, dunia binatang yang luas dan tak terbatas terungkap. Binatang besar yang ditutupi baju besi membubung ke langit dan melompat ke celah-celah, turun dari dunia binatang. Raksasa-raksasa ini adalah raksasa purba dari dunia binatang, dan tubuh mereka sangat besar. Mereka datang ke alam purba dan merong masing-masing sebelum dirantai oleh rantai yang terbang keluar dari kereta. Binatang besar berlari ke depan, menarik kereta besar saat mereka mengamuk. Ada juga binatang besar yang melebarkan sayap mereka dan menarik kereta ke langit. Para dewa dan iblis di kereta mengaktifkan senjata ilahi mereka dari pagar untuk menyerang mobil terbang desa Riang. Raksasa purba ini tidak takut dengan pedang terbang. Bahkan ketika pedang ilahi menusuk tubuh mereka, mereka terhalang oleh kulit mereka yang keras. Dalam sekejap, mobil terbang yang tak terhitung jumlahnya hancur dan jatuh dari langit. Sementara itu, binatang buas besar yang berlari di tanah meraung terus-menerus saat mereka menarik kereta lebar menuju kota Lingguan. Kota Lingguan adalah kota dewa pertama yang dekat dengan surga kaisar tertinggi di tebing yang rusak. Kota dewa itu luas, dan para prajurit di kota itu telah lama membuat persiapan. Namun, ketika mereka melihat binatang buas besar membanjiri, wajah mereka tidak bisa menahan pucat. Ketika nelayan Hantang melihat ini, dia langsung berdiri dan berkata, "Kakak-kakak senior, giliranku untuk keluar." Penebang kayu suci berkata, "Penguasa dunia binatang tidak dapat dipercaya, dia takut pada kekuasaan, kalian harus berhati-hati agar dia tidak berbalik melawan kalian." Nelayan guru surgawi segera pergi, dan suaranya terdengar dari jauh. "Aku bisa mengurusnya. Aku bertanggung jawab atas budidaya ternak kaisar pendiri surga surgawi, jadi teknik penjinakan binatang yang aku temukan mungkin tidak kalah dengan milik yang mulia surgawi Long." Dia memimpin pasukan utama dan terbang keluar dari surga kaisar tertinggi. Dia adalah penguasa surgawi yang bertanggung jawab atas tugas ternak di kaisar pendiri surga surgawi, dan senjata ilahi serta jenderal ilahi di bawahnya semuanya ahli dalam bidang ternak. Para prajurit melaksanakan seni pemanggilan ilahi mereka, tetapi langit terbelah lagi, dan binatang purba dari dunia binatang turun dari langit. Guru nelayan surgawi dan bawahannya terbang ke langit dan menaiki punggung binatang buas yang besar. Mereka turun di depan kota Lingguan dan menunggu 5 kereta kuda itu menyerang. Ketika Yan Sheng melihat ini, ekspresi dingin di wajahnya menghilang, dan dia tertawa terbahak-bahak. Dia tiba-tiba berdiri dan berkata, "Musuh, Hantang, akhirnya tidak dapat menahan diri. Hantang pasti akan mati dalam pertempuran ini." Dia mengangkat lengannya, dan sepasang lengan lainnya tumbuh dari bawah ketiaknya. 4 lengan terentang ke arah pasukan pusat dari 5 kereta. Lengan itu sangat panjang, dan mereka mencengkeram 4 bangunan surgawi. Roh primordialnya bangkit dari punggungnya dan menjaga istana surgawinya. Dia mengulurkan tangannya untuk meraih istana surgawi kelima dan melemparkannya ke depan dengan kuat. 5 lantai surgawi berputar dan terbang ke depan, melewati pasukan dari 5 kereta surgawi. Dengan 5 ledakan keras, mereka menabrak pasukan suku kolam musim dingin di depan kota Lingguan. Nelayan Hantang menegur dan mengendalikan raksasa primordial ini dengan senjata ilahi dan jenderal ilahi di bawahnya. Esensi, ki, dan roh manusia dan binatang menyatu untuk memperkuat esensi, ki, dan roh mereka sendiri. Mereka membentuk formasi dan memblokir 5 bangunan surgawi. 5 menara kubah surga mendarat di tanah, dan 5 kereta berharga mengalir keluar dari mereka, membantai jalan mereka menuju pasukan. Di keranjang ikan di belakang kolam dingin, 2 ikan merah kecil terbang keluar dan berubah menjadi 2 kun besar yang membuka mulut mereka untuk menelan kereta harta karun. Para prajurit di bawah kolam dingin juga membuka karung mereka, dan semua jenis binatang aneh terbang keluar untuk membunuh musuh. Kereta perang dan kereta harta karun itu hanya peduli untuk maju, bergegas menuju kota Lingguan. Jika mereka dapat memblokir serangan, mereka akan melakukannya. Jika tidak, mereka akan mati. Dalam sekejap, ada banyak korban. Nelayan Hantang sama sekali tidak rileks dan tiba-tiba berteriak, "Hati-hati dengan pasukan binatang buas yang menyerang." Raksasa purba menarik kereta dan jatuh. Binatang buas besar itu bertabrakan dengan binatang buas besar, menyebabkan bumi berguncang dan gunung-gunung berguncang. Nelayan Hantang naik ke udara dan mendarat di kun merah. Dia berteriak keras, "Dengarkan perintahku, korbankan jimat binatang kekaisaran." Para prajurit di bawahnya menepuk-nepuk karung mereka, dan jimat yang tak terhitung jumlahnya terbang dan menempel di dahi binatang buas yang besar itu. Hantang dan yang lainnya mengeksekusi teknik mereka, dan binatang buas yang besar itu menyerah satu demi satu. Namun, pada saat ini, Yan Sheng terbang dan mengeksekusi kekuatan sihirnya. Sisik naga yang besar terbang keluar, dan sisik naga itu melayang di udara. Raungan naga samar-samar terdengar dari sisik naga itu. Raksasa purba itu baru saja ditundukkan, dan ketika mereka melihat sisik naga, tanda di dahi mereka terbakar, dan mereka langsung kehilangan kendali. "Hantang, ini sisik naga milik yang mulia surgawi Long."
Pakaian Yan Sheng berkibar tertiup angin saat ia mendarat di sebuah gudang. Ia tersenyum dan berkata, begitu sisik naga milik Yang Mulia Surgawi Long keluar, kitab suci binatang kekaisaranmu akan sama sekali tidak berguna. Hari ini adalah hari kematianmu. Pada saat yang sama, Angkatan Laut Sungai Surgawi bergerak maju dan membentuk formasi pertempuran. Guru Surgawi Ju secara pribadi datang ke depan formasi dan melambaikan bendera besarnya. Aliran Sungai Surgawi langsung berubah. Sungai besar itu terbelah dari kedua sisi Bahtera Paramita dan mengalir deras menuju surga kaisar tertinggi. Cahaya dari meriam kapal itu seperti layar cahaya yang turun ke surga kaisar tertinggi, menyebabkan surga yang besar itu menjadi lebih tipis dengan cepat. Itu hampir pecah di pinggang. Alam primordial butuh kemenangan. Saint Woodcutter melihat ke bawah. Supreme Emperor Heaven sudah dalam bahaya. Sungai surgawi mengalir dan membentuk dua lingkaran besar di depan Supreme Emperor Heaven. Air sungai mengalir dan menggerakkan kapal-kapal di sungai. Cahaya dari meriam di kapal-kapal miring seperti hujan. Jika Supreme Emperor Heaven runtuh, itu pasti akan menekan Eternal Peace. Meskipun wilayah Eternal Peace telah menempati setengah dari alam primordial, di bawah tekanan Supreme Emperor Heaven, itu pasti akan menghancurkan banyak kehidupan di Eternal Peace dan mengubur mereka di dunia. Tidak peduli apakah itu moral Desariang atau Eternal Peace, itu akan menjadi pukulan besar. Alam primordial butuh kemenangan. Saint Woodcutter mengepalkan tinjunya dan mengalihkan pandangannya dari Kaisar Langit Tertinggi. Dia bergumam, aku butuh kemenangan besar yang dapat membangkitkan hati rakyat dan moral pasukan. Guru Langit Bela Diri Guancha dan Guru Langit Z11, Yan Yunxi, sedang menunggu perintahnya untuk menyerang. Bahtera Paramita Sakra terjebak di Sungai Surgawi sementara raja-raja surgawi lainnya berada di Desa Riang. Pasukan dewa dan iblis dari 33 surga Desa Riang juga sedang menunggu perintahnya. Namun, Woodcutter masih belum memberi perintah. Pandangannya tertuju pada bagian belakang Sungai Surgawi, di mana pasukan utama Angkatan Laut Sungai Surgawi belum bergerak. Guru Langit Zhu Xiaoping tetap berdiri kokoh di tengah pasukan. Di depan dan belakangnya ada 120.000 kapal besar. Ini adalah kekuatan utama Angkatan Laut Sungai Surgawi. Di sampingnya adalah eksistensi alam tahta kaisar yang membantu Ge Yuntian, 6 lengan, Menteri Kiri, dan Menteri Kanan. Yang telah menjebak Sakra dan Bahtera Paramita dan menyerang surga kaisar tertinggi adalah 1 juta kapal yang telah dilepaskan dari Palka 120.000 kapal. Ketika Desa Riang mengerahkan kekuatan utamanya, itu akan memberi Zhu Xiaoping kesempatan. Wen Tiangi, Guru Bela Diri Surgawi berkata dengan suara serak, Kaisar tertinggi surga tidak akan bertahan lebih lama lagi, dan begitu pula kolam dingin. Lepaskan aku. Penebang kayu suci tidak menjawab dan malah mengangkat tangan kanannya. Guancha menatap tangan kanannya, hanya untuk melihatnya mengangkat jari kelingking. Dia tidak bisa menahan ekspresi kecewa saat dia mendengus marah dan berkata dengan suara rendah, jika ada selokan bau, kamu pasti sudah terbaring di dalamnya. Penebang kayu suci mengangkat jari kelingkingnya, dan tiba-tiba, di antara dua sungai surgawi, sebidang tanah besar datang mengiris secara horizontal dari alam primordial dan Youdu. Kabutnya tak terbatas, dan tulang-tulang putih yang tak terhitung jumlahnya menumpuk seperti gunung. Di antara gunung-gunung, sebuah prasasti batu berdiri tegak, dan di atasnya ada beberapa kata yang ditulis dengan darah. Alam kehidupan orang mati. Kemunculan Feng Du yang tiba-tiba mengganggu dunia nyata, dan para dewa dan iblis dari surga yang menyerang kapal-kapal kaisar tertinggi surga yang tak terhitung jumlahnya segera kehilangan daging dan darah mereka, berubah menjadi tulang putih. Semua kapal ditutupi tulang putih, dan para dewa dan iblis itu berada dalam kekacauan. Raja Yama memimpin para dewa dan setan Feng Du untuk menyerang kapal. Para dewa dan setan dari surga berubah menjadi tulang-tulang putih sementara mayat-mayat Feng Du tumbuh dari tubuh jasmani mereka. Dengan ini, para dewa dan setan dari surga menderita banyak korban. Cukup banyak kapal yang kehilangan kendali dan jatuh ke segala arah. Kapal-kapal mereka rusak, dan cukup banyak orang yang meninggal. Zhu Xiaoping mengangkat alisnya. Pandangannya selalu tertuju pada si penebang kayu, menatap jari kelingkingnya. Zuo Shu, kirim pasukan, katanya dengan tegas. Zuo Shuhuai segera memimpin pasukan ke Feng Du. Di sisi lain, Santo penebang kayu menarik tangan kanannya dan mengangkat tangan kirinya, meringkuk jari kelingkingnya. Di Desa Riang, Raja Surgawi Tianshu minum seteguk anggur dan membawa pisau ilahi gerbang kekaisaran. Dia tertawa dan berkata, keluarga Erlang, ikuti aku untuk membunuh musuh. Dia berlari cepat tanpa alas kaki, dan di belakangnya, puluhan ribu prajurit Desa Riang mengikutinya. Mereka bergegas turun dan menyerang pasukan di tangan Zuo Shuye. Zhu Xiaoping membuat keputusan cepat dan berteriak, putar kanan, kirim pasukan untuk mencegat Raja Surgawi Mingdu. Menteri Kanan dari Taman Pengamatan Bulan memimpin armada dan berlayar. Di atas kapal terbang, matahari bersinar terang dan bersinar jauh. Raja Surgawi Mingdu Tianshu mengolah dao iblis Youdu, dan ketika matahari bersinar padanya, ki iblis berdesis. Santo penebang kayu mengangkat alisnya, mengepalkan tinjunya, dan mengangkat jari telunjuknya.
Dia mengangkat jari telunjuknya, dan Kaisar Hijau memimpin suku naga surgawi dari desa Riang untuk menyerang pasukan poros kanan. Zhu Xiaoping mencibir. Di depan angkatan laut Sungai Surgawi, naga ilahi apapun adalah serangga. Pasukan 6 lapis baja, serang dan singkirkan hantu tua itu. Begitu 6 lapis baja keluar, Santo penebang kayu menghela napas lega dan berkata, Ji, pergi. Yan Yunxi tertawa ringan dan menunggangi keledainya, Lehu Zheng. Dia memimpin pasukan menuju angkatan laut Sungai Surgawi yang dipimpin oleh 6 lapis baja dan berteriak, formasi. Guru Surgawi Z11 seperti seorang wanita. Guru bela diri Surgawi Guancha memuji dengan tulus, namun, kekuatan tempurnya memang tak tertandingi. Sekarang giliranku untuk menebang kayu, kan? Di samping Zhu Xiaoping, pasukan besar dikirim di sepanjang jalan. Saint Wotcutter memerintahkan berbagai pasukan dari 33 surga desa Riang untuk bertarung, dan bahkan klan Qin dari garis keturunan Qin Hansen dikirim keluar. Hanya Guancha yang tidak dikirim keluar. Guancha mengepalkan tinjunya dan menatap bagian belakang kepalanya. Akhirnya, Saint Wotcutter mengacungkan jempol, dan Raja Dewa Langhu segera memimpin para master penciptaan menuju kamp utama Angkatan Laut Sungai Surgawi. Hanya pengawal pribadinya yang tersisa di sisi Zhu Xiaoping. Meskipun ada banyak dewa dan iblis, sulit bagi mereka untuk menghentikan yang mulia surgawi seperti Langhu. Zhu Xiaoping tertawa terbahak-bahak dan membiarkan pasukan master penciptaan Langhu menyerang. Ketika mereka kurang dari 100 mil jauhnya, tirai di kapal di sampingnya tiba-tiba terbuka, dan senjata dewa raksasa muncul. Itu adalah urat mineral agung tertinggi dari istana leluhur. Zhu Xiaoping membungkuk dan berkata sambil tersenyum, silakan, Permaisuri Yin Agung. Dewi Yin Agung perlahan bangkit dari tambang Taiji. Dia mengulurkan tangannya dan meraih tambang, menyambut Langhu. Zhu Xiaoping tersenyum dari jauh. Wen Tiangi, kamu masih memiliki Di Yiwei yang bersembunyi di desa Riang, jadi mengapa kamu tidak membiarkannya muncul dan melihat apakah kaisar pendiri generasi ini dapat menerobos pasukanku? Saint Wotcutter tersenyum tipis dan membungkuk. Silakan, Yang Mulia. Di Bahtera Paramita tempat Sakra berada, seorang wanita tiba-tiba terbang keluar dan mengiris armada langit yang mengelilingi Bahtera dengan kecepatan kilat, langsung menuju Zhu Xiaoping. Zhu Xiaoping berkata sambil tersenyum, jadi kaisar pendiri ada di sini. Sayang sekali, kau tidak bisa dibandingkan dengan pengkhianat Qin Yihei. Di belakangnya, tirai besar lainnya terbuka di kapal, dan ada lebih dari selusin gunung berapi dari istana leluhur yang telah disempurnakan menjadi senjata. Para penjaga di bawah Zhu Xiaoping menyiapkan formasi dan mengaktifkan senjata ilahi mereka untuk menjebak Di Yiwei. Zhu Xiaoping tenang dan tenang di tengah kekacauan. Dia merentangkan lengan bajunya dan berkata sambil tersenyum, Wen Tiangi, apa lusinan kapal ini di belakangku? Aku khawatir kau masih belum tahu bahwa kapal-kapal ini adalah pagoda Sungai Surgawi, prajurit elit dari pasukan elit. Selain pagoda Sungai Surgawi, ada juga 12 harta karun dari surga surgawi. Namun, apakah kau masih memiliki pasukan? Dengan sebuah perintah, tirai di kapal-kapal itu dibuka, dan para dewa berdiri di atasnya. Mereka semua adalah dewa dari alam ibu kota Giok. Kekuatan terkuat Angkatan Laut Sungai Surgawi adalah pasukan pagoda Sungai Surgawi. Sekarang, semua pasukan desa Riang telah dimobilisasi, tetapi pagoda Sungai Surgawi tetap tidak bergerak. Selain itu, setiap kapal memiliki senjata berat. Ada gunung, sungai, laut, dan awan. Semuanya ditempa oleh tanah suci istana leluhur. Yang paling menarik perhatian adalah panggung 9 neraka. Tiba-tiba, 2 jejak air mata mengalir di wajah si penebang kayu saat dia bergumam, kita butuh kemenangan, kemenangan besar. Dia merasa seolah-olah beban berat telah terangkat dari pundaknya, dan dia tiba-tiba berteriak, semua prajurit, dengarkan, aktifkan senjata berat perdamaian abadi. Nelayan Hantang dipenuhi luka saat dia bekerja sama dengan 2 kun merah besar untuk melawan tuan muda Zuo, Yan Sheng. Yan Sheng adalah praktisi kuat di tahta kaisar, dan kemampuannya jauh melampaui dirinya. Hantang ahli dalam seni menjinakkan binatang buas dan terus-menerus mengendalikan berbagai binatang besar untuk melawan Yan Sheng. Namun, dia hanya bisa menerima pukulan dan tidak punya ruang untuk membalas. Sebagian besar prajurit di bawahnya terluka dan tewas. Jika ini terus berlanjut, mereka pasti akan musnah. Tepat pada saat ini, suara si penebang kayu terdengar, dan semangat Hantang bangkit. Dia berteriak dengan tegas, korbankan diagram sungai gunung surgawi. Gulungan-gulungan kertas membumbung tinggi di langit dan menyebar. Gunung-gunung dan sungai-sungai yang megah mengalir ke arah mereka, dan segera, semuanya menjadi nyata. Kelima kereta prajurit itu bergegas memasuki gunung-gunung dan sungai-sungai, hanya untuk melihat bahwa gunung-gunung itu juga tak terbatas dan airnya juga tak terbatas. Ketika mereka melihat ke belakang, mereka tidak dapat lagi menemukan jalan kembali. Zuo Shazai mengangkat kepalanya dan melihat dunia-dunia dengan berbagai ukuran melayang di langit. Ada juga sejumlah 5 kereta yang berlarian seperti lalat tanpa kepala. Diagram Sungai Saint seni kedamaian abadi dari gunung semua surga adalah lukisan surga, dan setiap surga saling terhubung.
Han Tang memimpin pasukan yang tersisa dan mengumpulkan pasukan superior untuk mengepung dan memusnahkan 5 kereta yang tersebar. Zuo Shazai dan Yan Sheng melihat ini, dan mata mereka hampir keluar. Mereka segera memimpin para penyintas yang tersisa untuk menyerang surga tempat kolam dingin itu berada. Tiba-tiba, dia berhenti dan melihat ke depan dengan ekspresi muram. Ada puncak gunung di sana, dan di puncak itu, seorang pria dengan pedang riang sedang duduk di sana. Sudut mata Tuan Muda Zuo berkedut. Kaisar pendiri Qin Yi, bukankah kau sudah mati? Tiba-tiba dia mendengar suara sitar dan melihat ke arah gunung lain. Yang mulia Surgawi Wei sedang duduk di gunung lain, memainkan sitarnya. Pikirannya kacau, dan dia tiba-tiba melihat puncak gunung yang dikelilingi oleh gas ungu yang tak terbatas. Yang mulia Surgawi Yun berdiri di bawah pohon dao, pakaiannya berkibar tertiup angin. Dahinya dipenuhi keringat dingin saat dia tertawa. Itu semua palsu, itu hanya lukisan. Pada saat ini, dia melihat Qin Mu, Lang Hu, yang mulia utusan maut, penguasa bumi, dan adipati surga dalam lukisan itu. Orang suci lukisan dari Eternal Peace juga dikenal sebagai Tuli dan putra mahkota dari sekte lukisan surgawi. Jalan melukisnya telah mencapai 28 surga. Di atas sungai surgawi, Bahtera Paramita dikepung dan dalam bahaya yang mengancam. Sakra juga mendengar teriakan Santo penebang kayu dan semangatnya bangkit. Dengan teriakan keras, kapal-kapal Bahtera Paramita terbang keluar satu demi satu. Kapal-kapal itu seperti modul yang terus-menerus disatukan dan membentuk raksasa yang tidak kalah dengan Bahtera Paramita. Kapal ini dirancang oleh Wei Sui Feng untuk menghancurkan pagoda sungai surgawi. Tubuh jasmani Sakra mengembang dengan mantap, dan dia mendarat di kapal. Dia berteriak, racun pemurnian senjata, ikuti aku untuk menghancurkan pagoda sungai surgawi. Para prajurit di bawahnya mengoleskan racun yang dikirim oleh perdamaian abadi pada senjata-senjata ilahi, menerobos penghalang kapal-kapal surgawi, dan kapal yang tak tertandingi itu langsung menuju pagoda sungai surgawi. Tentara desa Riang mengangkat semua jenis senjata ilahi yang dikirim oleh perdamaian abadi, dan situasinya terbalik. Angkatan laut sungai surgawi berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Pikiran Zhu Xiaoping kacau balau. Tiba-tiba, ia melihat sebuah formasi terbentuk dan membentuk istana-istana surgawi di langit. Istana-istana surgawi itu tersebar, dan ada banyak sekali dewa dan iblis dari desa bebas yang menjaganya. Mereka menjadi bagian dari surga surgawi. Formasi langit surgawi agung. Zhu Xiaoping merasa pusing. Kemanapun formasi itu lewat, kapal perang angkatan laut sungai surgawi akan hancur berkeping-keping. Itu seperti serangan dari yang mulia surgawi. Formasi itu langsung menuju Raja Ilahi Lang Hu dan mendarat di belakang kepalanya. Lang Hu hampir terbunuh oleh Dewi Yin Agung. Diagram formasi jatuh ke belakang kepalanya, dan aura dari 36 istana surgawi menyatu dengannya. Dia berkata dengan acuh tak acuh, teman Dao Tai Chi, tahukah kamu seberapa besar kekuatan yang kamu miliki setelah mencapai Dao? Pupil Dewi Bulan mengerut, dan dia mengaktifkan tambang Taiji untuk melindungi tubuhnya. Aku tidak tahu. Lang Hu mengangkat telapak tangannya. Tapi sekarang, aku tahu. Kamu akan segera tahu betapa mengerikannya kekuatan yang kamu dambakan ini. Penebang kayu suci menyeka air mata di pelipisnya. Di belakangnya, guru surgawi seni bela diri Guan Cha melihat situasi saat ini dan tidak bisa menahan perasaan darahnya mendidih. Dia sudah tidak sabar untuk bergerak. Namun, Santo penebang kayu tidak pernah memberi perintah untuk menyerang. Awalnya, Guan Cha masih bisa bertahan, tetapi kemudian, dia tidak bisa menahannya lagi dan berteriak, penebang kayu, giliranku, kan? Penebang kayu menggelengkan kepalanya. Guan Cha menunggu sejenak sebelum berteriak dengan marah, cepat biarkan aku bertarung. Penebang kayu menggelengkan kepalanya lagi dan berkata, kau tidak bisa bertarung. Jika kau bertarung, Zhu Xiaoping akan datang dan membunuhku. Jika aku mati, desa bebas Riang akan kalah, dan aku tidak bisa mati. Dengan adanya dirimu, Zhu Xiaoping tidak akan berani membunuhku. Peranmu adalah melindungiku. Guru surgawi bela diri sangat marah dan mengangkat tinjunya. Niu Sanduo segera berubah menjadi manusia dan memeluknya sambil berteriak, Tuan tua, kau tidak bisa mengalahkannya. Jika kau mengalahkannya sampai mati, desa Riang akan benar-benar kalah. Penebang kayu berkata dengan serius, kau seharusnya mendengarkan Sanduo. Kau melindungiku dengan baik adalah jasa terbesar. Guru surgawi bela diri berteriak dengan marah dan memaksa Niu Sanduo mundur. Dia duduk bersila dan mengambil seikat batu untuk menghancurkannya menjadi berkeping-keping. Dewa Harimau Hitam duduk di samping penebang kayu dan menundukkan kepalanya untuk melihat ke tanah, tidak berani bersuara. Alam primordial butuh kemenangan. Kemenangan gemilang untuk membangkitkan hati rakyat. Di Laut Selatan, kepulauan itu bagaikan gugusan bintang, dan pulau-pulau dengan berbagai ukuran tersebar di mana-mana. Kaisar Merah dan Kaisar Cahaya berdiri di depan 5 pulau naga di Laut Selatan. Para penyintas cahaya merah yang tersisa berubah menjadi dewa berkepala 3 dan berlengan 6 dan membantai jalan keluar dari kepulauan itu. Di permukaan laut,
Mereka bertempur dalam pertempuran berdarah dengan pasukan ke-39 dari surga surgawi. Faktanya, jumlah dewa dan iblis yang ditarik oleh pasukan manapun jauh lebih banyak daripada dunia terapung cahaya merah. Jumlah dewa dan iblis di dunia terapung cahaya merah hanya setara dengan satu surga. Meskipun orang-orang cahaya merah berani dan terampil dalam pertempuran, dan tubuh jasmani serta roh primordial mereka sangat kuat, mampu melawan 1 lawan 3, mereka masih dalam bahaya besar saat menghadapi kekuatan militer musuh yang lebih unggul. Kaisar Merah dan Kaisar Cahaya dapat bertahan sampai sekarang berkat dukungan Dewa Selatan Jukwei. Dewa Selatan Jukwei tidak memiliki banyak pasukan, tetapi putrinya Yan-Er adalah salah satu jenderal hebat yang paling dihargai oleh Yang Mulia Surgawi Mu dari Perdamaian Abadi. Meskipun ia tertunda selama beberapa waktu karena melahirkan, kultivasinya telah mencapai alam tahta kaisar. Ia adalah salah satu dari sedikit praktisi kuat alam tahta kaisar di Perdamaian Abadi. Ia telah memimpin pasukannya, dan Dewa Selatan Jukwei menjaga mereka. Ia telah membentuk formasi tanduk dengan para penyintas cahaya merah yang tersisa, menahan kekuatan Markuis ke-39 dari surga surgawi. Jika tidak, akan sulit bagi dunia terapung cahaya merah untuk bertahan sampai sekarang. Namun, bahkan dengan dukungan Yan-Er, masih sangat sulit bagi Kaisar Merah dan Kaisar Cahaya untuk menang. Dua kaisar surgawi dari era cahaya merah telah meninggal terlalu lama. Meskipun mereka telah bangkit kembali, kultivasi, jalur, keterampilan, dan seni ilahi mereka telah tertinggal. Selama bertahun-tahun, mereka telah menyerap reformasi perdamaian abadi dan tumbuh dengan cepat, tetapi mereka masih kekurangan waktu. Dan surga surgawi tidak akan memberi mereka waktu. 39 Markuis dari surga surgawi semuanya memiliki praktisi kuat di tahta kaisar. Selain Dewa Merah Qixia Yu yang memiliki kultivasi yang tak terduga, Kaisar Merah dan Kaisar Cahaya tidak memiliki peluang untuk menang. Alam primordial membutuhkan kemenangan besar. Tatapan Yan-Er tertuju pada pasukan Dewa Merah yang bertahan. Api membumbung tinggi ke langit, dan burung Phoenix menari-nari di udara. Api membakar dengan ganas, mendidihkan laut. Di dalam api, fenomena burung Phoenix berkepala 9 yang membumbung tinggi di langit dapat terlihat. Dewa Merah Qixia Yu adalah bidak catur tersembunyi yang ditanam oleh Yang Mulia Surgawi Yue dan aku bersama-sama. Dewa Selatan Jukwei datang ke sisinya, dan tatapannya tertuju pada burung Phoenix berkepala 9. Dia berkata, dia adalah murid Yang Mulia Surgawi Yue dan aku, dan dia ditanam di surga surgawi. Jika dia tiba-tiba memimpin bawahannya untuk menyerang, dia dapat membentuk serangan penjepit 3 sisi bersama kita. Tidak akan ada banyak korban di antara para Markuis dari pasukan ke-39. Yan-Er bertanya, kalau begitu, mengapa Dewa Merah tidak bergerak? Apa yang dia tunggu? Dewa Selatan Jukwei ragu sejenak dan berkata, saat itu, dia mengkhianati Ibu Pertiwi dan tunduk pada Kaisar Agung Selatan. Dia kemudian ditangkap oleh putra mahkota Ming Yiha dan mengkhianati Kaisar Agung Selatan untuk bergabung dengan surga. Ini adalah rencana yang dibuat oleh Yang Mulia Surgawi Yue dan aku. Aku khawatir dia tidak ingin melanjutkan. Yan-Er berkata, apakah kau khawatir dia tidak mau berpisah dengan kekuatan surga? Dewa Selatan mengangguk. Surga telah menganugerahinya gelar Yang Mulia Surgawi. Di bawah Kaisar Surgawi, ada banyak makhluk hidup dan dewa. Selama dia menjadi salah satu dari 10 Yang Mulia Surgawi, dia akan terobsesi dengan kekuatan, dan dia tidak akan pernah bisa kembali. Jika kita ingin dia kembali, dia akan menjadi pion antara Yang Mulia Surgawi Yu dan aku. Hanya kemenangan besar yang akan mengubah pikirannya. Namun, kemenangan ini, hati Yan-Er hancur. Namun, kemenangan ini tidak akan muncul di Laut Selatan. Sekarang, Dewa Merah Qixia Yu belum mengambil keputusan. Jika dia mengambil keputusan dan secara pribadi memimpin pasukan setengah dewa dari surga selatan untuk menyerang, itu akan menjadi saat ketika dia menjadi salah satu dari 10 Yang Mulia Surgawi. Tidak akan ada kemungkinan dia kembali. Dari mana datangnya nasib alam primordial dan kedamaian abadi? Di surga bumi barat, meskipun Yu Tingge dikelilingi oleh wanita cantik, tidak ada senyum di wajahnya. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat langit di surga tinggi. Di sana, Kaisar Putih telah memimpin Adipati Angkatan Darat ke-27 untuk membangun benteng yang tak tertembus. Pertempuran akan segera terjadi. Kaisar Yan Feng memerintahkan Yu Tingge untuk memimpin pertempuran di bumi barat. Namun, setelah Yu Tingge datang ke bumi barat, dia menyadari bahwa ini adalah mata rantai terlemah di wilayah Eternal Peace. Saat itu, ketika alam primordial membuka segel, bumi barat ditinggalkan sendirian di luar. Bumi itu tidak lagi terhubung dengan Eternal Peace dan menjadi tanah terbang. Alasan mengapa bumi barat dapat dipertahankan adalah karena kendali Master Istana Surga Sejati Xiong Qi'er dan Surga Tinggi Su Shenghua atas bumi barat. Eternal Peace juga telah membangun portal teleportasi untuk memfasilitasi transportasi dan perdagangan. Reformasi Eternal Peace juga telah menjadikan bumi barat bagian penting darinya. Namun, geografinya terlalu jauh, dan dengan tidak adanya Su Shenghua, mempertahankan bumi barat menjadi masalah terbesar.
Bumi Barat memiliki Istana Surga Sejati dan Akademi Surga Tinggi, dua tempat suci ini. Untungnya, Dewa Harimau Putih Barat telah mendirikan tempat suci ketiga di sini. Banyak gadis dari ras Dewa Harimau Putih memiliki seni bela diri yang kuat, jadi mereka juga tinggal di sini. Akan tetapi, jumlah prajuritnya terlalu sedikit. Gunung-gunung, danau-danau, dan sungai-sungai yang megah di Bumi Barat semuanya dipanggil oleh para wanita di Bumi Barat, berubah menjadi raksasa-raksasa yang tak terkalahkan yang melawan pasukan Dewa Putih. Yu Tinggi pernah menjadi penguasa surgawi nomor 1 di surga dan terkenal. Akan tetapi, bahkan seorang ibu rumah tangga yang pintar pun tidak bisa memasak tanpa nasi. Jumlah dewa dan iblis di Bumi Barat terlalu sedikit, sehingga ia tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup. Untungnya, mantra pemanggil roh wanita dari Bumi Barat sangat kuat. Mantra itu dapat mengubah gunung, sungai, dan tanaman menjadi makhluk hidup. Meski begitu, Yu Tinggi tetap merasa sangat lelah. Lebih jauh, meskipun proyeksi Dewa Barat Harimau Putih telah turun, tubuh utamanya belum tiba, jadi tidak banyak dukungan untuk Bumi Barat. Harimau Putih ragu-ragu dan merasa bahwa perdamaian abadi mungkin tidak dapat menang, jadi dia tidak bersedia mengirim pasukan utamanya ke sini. Yu Tinggi sangat menyadari bahwa Bumi Barat telah membangun jembatan pergeseran energi roh bersama dengan Kutub Barat, jadi tidak akan sulit bagi Dewa Barat dan pasukan klan Dewa Putih Harimau untuk turun. Alasan mengapa Dewa Barat Harimau Putih tidak membuat keputusan adalah karena dia merasa bahwa perdamaian abadi pasti akan kalah. Dia tidak ingin menaruh semua harapannya pada ini. Pada saat ini, tidak peduli medan perang mana, selama satu menang dan satu menang, situasi yang tidak menguntungkan dapat dibalik. Yu Tinggi menghela napas gemetar dan menatap para penguasa harimau dan serigala dari surga yang menerkam dari surga tinggi. Dia menggertakkan giginya. Apapun yang terjadi, aku harus bertahan sampai berita kemenangan besar tiba. Di sebelah utara alam primordial, di dataran es Tanah Kan, di kota Shuofang. Di sini sangat dingin, dan daratannya tertutup es dan salju. Kota-kota dewa di tanah es ini adalah kota-kota es. Wei Suifeng berdiri di tengah angin dingin kota dan melihat ke sisi lain. Dia melihat Guan He, Kaisar Langit Utara, memimpin 40 markuise tentara dan pasukan aliansi dengan para leluhur iblis dan mahakala. Ada begitu banyak dewa iblis sehingga mereka menutupi dataran es. Di belakang Wei Suifeng adalah pengawal hutan berbulu yang telah mengikutinya saat itu. Selain pengawal hutan berbulu, ada juga pengawal Tanah Kan. Mereka tidak mengenakan baju zirah apapun, dan mereka hanya mengenakan jubah tebal yang menutupi tubuh mereka. Di punggung mereka ada senjata dewa-dewa utara milik Kaisar Xuanwu dan 5 panci petir. Selain itu, brankas harta karun di kota itu dipenuhi dengan berbagai macam barang yang ditempa oleh Eternal Peace, seperti pot guntur 5, senjata ilahi harimau putih, kereta perang burung vermilion, Green Dragon Saber, dan sebagainya. Semuanya adalah tiruan dari 4 senjata dewa. Wei Suifeng menggosok tangannya dan menyeka es di alisnya. Dia berkata sambil tersenyum, pertempuran ini akan sulit untuk dilawan. 40 markuis dari pasukan Northern Heavens, ditambah bocah tua mahakala itu, akan mampu menghancurkanku. Sayang sekali bahwa Black Tortoise dan Dewa masih belum berani turun dan bertarung dengan surga. Pasangan ini terlalu berhati-hati. Trompet-trompet yang keras berbunyi, dan 40 dewa iblis dari surga terbagi ke jalur yang berbeda. Mereka berputar mengelilingi kota alun-alun utara dan menuju ke kota-kota dewa lainnya di negeri Kan. Sial! Ini memancing ular keluar dari lubangnya? Si rubah Tuanian Guan He melihat bahwa pertahanan Shuofang adalah yang terkuat, jadi dia menyerang kota-kota dewa lainnya, memaksaku meninggalkan kota untuk melawannya. Wei Suifeng menggertakkan giginya dan melambaikan bendera pertempurannya. Semua pengawal hutan berbulu mengerahkan kekuatan sihir mereka, dan permukaan es yang besar langsung terbelah saat kapal perang yang luar biasa keluar dari es. Wei Suifeng memimpin semua orang keluar dari kota dan berteriak, tawarkan senjata dewa. Para pengawal hutan berbulu dan para pengawal kota Shuofang menyerbu ke depan di belakangnya. 5 pot petir naik ke langit, dan mulut labu botol terbuka lebar. 5 awan petir besar menutupi langit dan menutupi matahari, dan di dataran es, guntur turun seperti hujan. Namun, 40 markuise tentara yang berpencar untuk menyerang kota-kota dewa lainnya hanyalah taktik untuk memancing musuh. Ketika Wei Suifang bergegas keluar dari kota, pasukan iblis mahakala dan 40 markuis tentara akan mengepungnya. Wei Suifeng menerima pertempuran itu dengan tenang, tetapi dia tahu bahwa para prajurit perdamaian abadi tidak akan mampu bertahan lama dalam pertempuran ini. Mereka membutuhkan dukungan Dewa Utara Xuanwu. Yang membuat Dewa Utara Xuanwu dan istrinya bertekad adalah kemenangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kemenangan ini adalah kunci untuk mengubah situasi. Di Laut Timur, bendera berkibar di kapal. Jiang Baigui duduk di depan celah makam sungai yang tak tertembus dan menyaksikan pasukan Dewa Hijau Langit Timur muncul di permukaan laut. Eternal Peace telah mengerahkan sebanyak mungkin dewa dan iblis,
Tetapi dibandingkan dengan pasukan Dewa dan Iblis Dewa Hijau Langit Timur, Eternal Peace hanya memiliki 10% dari pasukan Dewa Hijau. Dewa Hijau Langit Timur memimpin 60 markuis pasukan. Mereka adalah pasukan Dewa dan Iblis terkuat di surga. Azure Supreme Theurge tidak terburu-buru untuk bertarung. Sebaliknya, ia segera mendirikan kemah dan mendekat selangkah demi selangkah. Ia tampaknya tidak punya niat untuk bertarung. Ketika Azure Supreme Theurge mengerahkan pasukannya, tidak ada setetes air pun yang bisa bocor. Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi Jiang Baigui melihat bayangan ki dari pasukan Dewa dan Iblis Dewa Hijau Langit Timur dan berkata dengan acuh tak acuh, seperti yang diharapkan dari pohon pemahaman Dao yang mulia Yu. Namun, sangat disayangkan bahwa kebijaksanaan Dewa Hijau kurang. Jika Kaisar Langit Hao memberinya 30 markuis pasukan, aku tidak akan mampu mengalahkannya. Jika aku memberinya 60 markuis pasukan, dia tidak akan mampu mengendalikan mereka, dan dia tidak akan mampu mengalahkanku. Hanya dengan begitu dia tidak akan layak menduduki jabatannya. Ini adalah jalan kekalahannya. Jiang Baigui melambaikan benderanya dan memimpin pasukannya keluar dari kota. Yang bisa kita lihat sekarang adalah apakah guru akan berhasil terlebih dahulu atau aku yang akan berhasil terlebih dahulu. Pada saat ini, seorang dewa tiba-tiba bergegas keluar dari gerbang teleportasi makam sungai dengan ekspresi gembira. Dia berteriak keras, "Kemenangan! Desar yang telah menembus angkatan laut sungai surgawi, kemenangan penuh!" Sudut mata Jiang Baigui berkedut, dan dia berkata dengan suara rendah, "Guru, Anda masih lebih baik. Kirim pasukan Anda." Pasukan Dewa dan Iblis makam sungai bergegas menuju Laut Timur. Berbagai pasukan terbagi menjadi semua jenis formasi yang sangat rumit dan selalu berubah. Pasukan Perdamaian Abadi mengubah formasi mereka saat mereka menyerang ke depan. Dari 5 orang terkecil menjadi 1 tim, 10 orang menjadi 1 tim, 20 orang menjadi 2, 100 orang menjadi 1 prajurit, 500 orang menjadi 1 brigade, 2.500 orang menjadi 1 guru, dan 5 guru menjadi 1 pasukan. Semua jenis formasi terus berubah. Dari yang terkecil hingga yang terbesar, semuanya berada di bawah kendali Jiang Baigui. Jalur formasinya sangat teliti, melampaui Yan Yunxi. Kemampuan kendalinya telah mencapai puncak. Sayang sekali Azure Supreme Theurge terlalu berhati-hati. Kalau tidak, kemenangan pertama ini pasti akan menjadi milikku. Berita tentang kemenangan besar desa Charefrey ditransmisikan melalui portal teleportasi ke Laut Selatan Perbatasan Selatan, ke Bumi Barat, dan ke Tanah Kan. Berita-berita ini kemudian dikirim melalui jembatan Spirit Energy Mutual Shift ke Kutub Barat, Kutub Utara, dan dunia-dunia lain. Langit Surgawi menyerang alam purba secara agresif. Angkatan Laut Sungai Surgawi bertempur dengan desa Riang di pedalaman alam purba, dan Wen Tiange mengalahkan Angkatan Laut Sungai Surgawi. Zhu Xiaoping memimpin sisa-sisa pasukan pergi, Dewi Bulan terluka, dan 5 kereta perang hancur total. Dalam pertempuran ini, banyak kapal Angkatan Laut Sungai Surgawi ditangkap, dan senjata berat surga surgawi disita. Mereka menderita banyak korban dan tawanan yang tak terhitung jumlahnya. Air sungai surgawi diwarnai merah. Berita itu menyebar seperti api, mengguncang surga. Di Bumi Barat, di medan perang, Yu Tingge berdiri di lautan darah. Wajahnya berlumuran darah, tetapi dia mengangkat kepalanya dan terkekeh. Guru surgawi nomor 1 Kaisar Pendiri, Wen Tiange, mungkin kalah dariku, tetapi dia memenangkan pertempuran ini dengan indah. Namun, cahaya keemasan memenuhi langit, dan cahaya jembatan pergeseran saling energi roh menjadi sangat pekat. Dewi yang tak terhitung jumlahnya dari klan ilahi Harimau Putih Kutub Barat ditutupi pakaian dan turun melalui jembatan pergeseran saling energi roh. Di luar angkasa, Kutub Barat dipandu oleh kekuatan besar, dan mendekati Bumi Barat dari alam primordial. Dewa Barat akan segera turun. Di langit, bintang-bintang tampak tidak teratur. Ini adalah fenomena yang disebabkan oleh Dewa Barat yang memanggil tanah leluhurnya dan menariknya dari Kutub Barat. Jika Dewa Barat dan tanah leluhur turun bersama, mereka mungkin akan memiliki kekuatan tempur seperti yang mulia surgawi. Tiba-tiba, sebuah benda suci terbang keluar dari jembatan pergeseran saling energi roh. Itu adalah tanduk emas yang sangat panjang. Sebelum Dewa Barat turun, senjata suci Kutub Barat telah muncul. Tidak seorang pun menggerakkan trompet. Tiba-tiba, dengungan panjang terdengar, dan trompet perang besar berbunyi. Yu Tingge dan para prajurit Bumi Barat langsung merasakan ki dan darah mereka bergolak, dan ki serta darah mereka tiba-tiba menjadi lebih dari 10 kali lebih kuat. Tidak peduli apakah itu seni ilahi atau senjata ilahi, kekuatan mereka meningkat dalam garis lurus. Suara trompet merangsang semangat juang di hati mereka, mendesak mereka untuk bertarung dalam pertempuran yang menentukan dengan musuh, mengisi hati mereka dengan semacam keyakinan yang tak terkalahkan. Dewa Putih tercengang. Tanduk senjata suci surgawi Kutub Barat menyebabkan ki dan darah pasukan surga yang dipimpinnya layu dengan cepat. Dia tidak bisa menahan pikiran bahwa musuhnya tak terkalahkan. Dewa Harimau Putih Barat adalah dewa perang kuno dari era purba yang bertanggung jawab atas perang. Sebelum Dewa Barat muncul, trompet-trompet sudah berbunyi, dan suaranya sudah menggelegar.
Dengan pasukan kutub barat yang menyerbu, dia takut akan kehilangan lebih banyak daripada yang dia menangkan. Aku harus merebut senjata suci. Dewa Putih mengeksekusi kitab suci bendera karat darah, dan bendera karat langsung menyelimuti pasukan. Dia berteriak, mengorbankan gerbang surga. Gerbang surgawi barat dari istana leluhur perlahan naik, dan cahaya keemasan bersinar ke segala arah. Dewa Putih mengeksekusi kitab suci bendera karat, dan cahaya keemasan terbang ke segala arah dari antara dua gunung gerbang surgawi barat, menyapu ke arah para prajurit bumi barat seperti pedang emas yang tak terhitung jumlahnya. Yu Tinggi segera mengubah formasinya dan menggunakan raksasa gunung untuk memblokir kekuatan Dao gerbang surga barat. Pada saat itu, bendera karat berdarah besi berkibar keluar dari gerbang emas. Ia membawa ki emas yang meluap dari gerbang surga barat dari istana leluhur dan menyapu ke arah tanduk Dewa Barat. Pakaian Dewa Putih berkibar saat ia berdiri di atas bendera karat berdarah besi, berencana untuk merebut harta karun ini. Yu Tinggi segera bangkit dan mendarat di tanduk emas di hadapannya. Aura Taois yang ceroboh itu tak terbatas saat seni ilahinya meledak untuk menemui Dewa Putih. Keduanya bertabrakan, dan momentum Dewa Putih melemah. Ia mendarat di ujung tanduk, dan bendera besar itu berkibar. Sebuah istana surgawi melompat keluar dari bendera, dan ia berkata dengan dingin, "Tuan Surgawi Yu, aku tidak menyangka bahwa seorang Taois sepertimu akan mengkhianati surga surgawi." Yu Tinggi tertawa, dan jubah Taoisnya compang-camping. Dia berkata dengan santai, "Sekte Dao kita tidak pernah tunduk pada surga, jadi apa pengkhianatan itu?" Para Taois Sekte Dao hanya mempelajari aljabar dan mengamati keajaiban alam semesta. Tidak ada kebaikan atau kejahatan di hati mereka. Ekspresi Dewa Putih tampak gelap. Dia tahu kemampuan Yu Tinggi. Rencana untuk menerobos Kaisar Pendiri Surga Surgawi saat itu berasal dari Yu Tinggi. Kaisar Pendiri Surga Surgawi mendapat dukungan dari para dewa kuno, Adipati Surga, penguasa bumi, dan keempat dewa. Kaisar Pendiri Qin Yi bagaikan matahari di langit tengah hari, dan era Kaisar Pendiri sedang berkembang pesat. Reformasi sedang berlangsung lancar. Pada saat itu, Yu Tinggi adalah penguasa surgawi nomor 1 di surga, dan dia secara pribadi menangani penghancuran Kaisar Pendiri Surga Surgawi. Dia telah secara langsung menghancurkan era Kaisar Pendiri yang telah direformasi, yang memungkinkan Kaisar Pendiri Qin Yi meninggalkan desa bebas. 4 Raja Surgawi Agung telah melarikan diri atau kalah, dan 4 Guru Surgawi Agung semuanya telah kehilangan semangat juang mereka. Tidak hanya itu, Yu Tinggi juga seorang jenius kultivasi. Di antara 4 Guru Surgawi Agung dari surga surgawi, kultivasinya adalah yang tertinggi, bahkan lebih tinggi dari Xiang Pingying, Bai Yujing, dan Zhu Xiaoping. Keempat dewa itu berada di atas 4 guru surgawi dalam hal kekuatan bela diri, tetapi Dewa Putih tidak yakin akan menang melawan keberadaan seperti itu. Untungnya ada gerbang surga barat. Gerbang surga barat dari istana leluhur terbang dan berdiri di belakang Dewa Putih. Rune Dao menjadi lebih padat saat ki emas tak terbatas melesat ke segala arah. Aura Dewa Putih meroket, dan dia berlari kencang di tanduk emas melengkung. Telapak tangannya selalu berubah, dan semua jenis seni ilahi meledak saat dia bergegas menuju Yu Tinggi. Yu Tinggi mengubah penampilannya yang biasanya tidak terawat dan sulit diatur, dan ekspresinya berubah serius. Dia menatap sosok Dewa Putih yang berlari kencang. 10 jarinya bergerak, dan rune yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya berubah dengan panik. Dia menghitung dengan panik dan menyimpulkan semua perubahan dalam seni ilahi Dewa Putih, mencari kekurangan. Keduanya bertabrakan dalam sekejap. Dengan berkah gerbang surga barat istana leluhur, kekuatan sihir Dewa Putih meluap ke langit dan seni ilahinya tak terbatas. Dia membuat Yu Tinggi melayang dan memuntahkan darah terus-menerus di udara. Kaisar Putih telah mencapai kemenangan penuh. Dia berdiri di ujung trompet dan hendak menyusul dan membunuhnya. Meskipun dia telah terkena beberapa seni ilahi Yu Tinggi, dia baik-baik saja. Tiba-tiba, trompet berbunyi, dan ekspresi Dewa Putih berubah drastis. Ketika trompet berbunyi, dia merasakan ki vital di tubuhnya menjadi kacau. Ki dan darahnya terbalik, dan semua darahnya berkumpul menuju jantungnya. Pada saat yang sama, istana surgawi menekan harta ilahinya. Beberapa seni ilahi Yu Tinggi yang tampaknya tidak berbahaya, ketika dikombinasikan dengan suara trompet, merupakan gerakan yang fatal. Jantungnya meledak. Istana surgawi hendak menghancurkan harta ilahinya. Dewa Putih memuntahkan darah dan segera mundur. Tubuhnya melesat ke gerbang surga barat, dan dia terbang menjauh sambil berteriak, "Mundur ke surga tinggi! Yu Tinggi, kita akan bertarung di lain hari." Yu Tinggi menghela napas lega dan menstabilkan tubuhnya sebelum memuntahkan beberapa suap darah segar lagi. Bagaimanapun, Master Surgawi nomor 1 itu tidak dikenal karena kehebatan pertempurannya. Luka-lukanya juga sangat parah. Di kota angin utara perbatasan utara, para dewa dan iblis dari klan ilahi kura-kura hitam telah meninggalkan jembatan pergeseran saling energi roh. Klan ilahi kura-kura hitam terpecah menjadi klan Xuan dan Wu, terutama berdasarkan garis keturunan. Garis keturunan Dewa Xuan adalah garis keturunan utama, yaitu klan Xuan.
Garis keturunan Dewa Wu adalah garis keturunan utama, yaitu klan Wu. Yang aneh adalah bahwa ras Xuan semuanya laki-laki. Mereka terlahir dengan seekor kura-kura hitam, berkepala naga, bertubuh manusia, dan berpunggung kura-kura. Ras bela diri semuanya perempuan dengan 1000 sayap dan seekor ular terbang. Para pria dan wanita dari ras dewa kura-kura hitam membawa senjata ilahi Dewa Utara di punggung mereka. Beberapa membawa tongkat bambu dengan diagram formasi di dalamnya, sementara beberapa membawa kotak pedang. Jumlahnya banyak sekali. Wei Suifeng menangis karena gembira. Dalam waktu yang singkat, dia dan para prajurit Shuofang hampir jatuh ke dalam situasi yang tidak ada harapan. Pasukan perdamaian abadi Shuofang dikepung oleh 40 markuise tentara. Meskipun Wei Suifeng dan pengawal hutan berbulu dapat melawan, pengawal hutan berbulu memiliki kekuatan tempur yang sangat tinggi. Namun, pasukan perdamaian abadi Shuofang menderita banyak korban. Jika bukan karena bala bantuan dari Kutub Utara, mereka mungkin akan musnah. Dewa Hitam Surga Utara Nian Guanhe mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit dan melihat langit berguncang hebat. Energi roh di jembatan menjadi lebih kuat. Itu adalah tanda bahwa kura-kura hitam dan dewa akan segera turun. Tidak hanya itu, dia juga melihat rasi bintang di langit menjadi tidak teratur. Seolah-olah ada raksasa yang bergerak cepat melalui kehampaan dan mendekat, mendorong bintang-bintang. Fenomena ini disebabkan oleh tanah leluhur kedua dewa kura-kura hitam yang melaju kencang melalui kehampaan. Wei Suifeng mengeluarkan lolongan panjang dan memimpin massa untuk bertarung. Mereka menerobos pasukan musuh dan bertemu dengan pasukan kura-kura hitam dari Kutub Utara. Selama kura-kura hitam dan kaisar kura-kura hitam turun, era baru akan aman. Tiba-tiba, jantung Wei Suifeng berdebar kencang. Dia melihat Nian Guanhe memimpin para pemimpin dari 40 markuise pasukan ke arahnya, memotong pengawal hutan berbulu dan mengelilinginya. Kaisar awan tak berujung, aku akan mengajarimu untuk menjadi kaisar jatuh hari ini. Nian Guanhe mencibir dan berkata, aku adalah kepala tahta batin 5 kaisar. Bersama dengan para praktisi kuat dari tahta kaisar dan langit numinous, aku akan mengantarmu pergi. Ke-41 ahli berdiri dalam formasi, dan formasi itu diaktifkan. Pakaian Wei Suifeng terbelah, dan kulitnya meledak inci demi inci, memperlihatkan banyak luka. Wei Suifeng tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Rambut hitamnya menari-nari tertiup angin, dan kakinya menjadi sangat tebal. Dengan putaran pinggangnya dan goyangan bahunya, tubuh jasmaninya mengembang dengan cepat. Dia tertawa terbahak-bahak dan berkata, Nian Guanhe, aku tahu kau selalu meremehkanku. Tapi tahukah kau mengapa Dewa Putih tidak berani menangkapku secara pribadi? Mengapa Dewa Putih harus mengundang guru surgawi Bai Yujing untuk berkomplot melawanku? Apakah kau tidak pernah memikirkan alasan di balik ini? Kultivasi Wei Suifeng meledak, dan pasir bintang yang tak terhitung jumlahnya menari-nari di udara. Bintang-bintang muncul di langit, dan sinar cahaya bintang turun dari langit, menyebabkan pasir bintang mengembang dengan cepat, berubah menjadi galaksi dengan suara siulan. Karena Dewa Putih tahu betapa kuatnya aku. Cahaya bintang yang tak berujung melonjak hebat ke dalam tubuh Wei Suifeng. Dia seperti kaisar agung yang mengendalikan langit berbintang. Nian Guanhe dan para ahli tahta kaisar langit numinous lainnya harus menghormatinya. Markuis pasukan ke-39 ternyata tidak bisa menghalanginya. Dewa Merah Qi Xiaoyu memberontak, dan tidak ada satupun prajurit di bawah komandonya yang mempertanyakan perintahnya. Ini karena pasukan di bawah komando Qi Xiaoyu berasal dari ras yang sama, ras Phoenix, dan mereka adalah mutan dari ras Phoenix, Phoenix berkepala 9. Dia adalah pemimpin, dan kekuatan tempur Phoenix berkepala 9 sangat tinggi. Qi Xiaoyu terlahir dengan garis keturunan yang kuat, dan dia mengolah ke-9 teknik tahta kaisar secara bersamaan. Bakatnya luar biasa. Di antara keempat dewa, Dewa Merah adalah yang terkuat dan memiliki kekuatan tempur terkuat. Kapal Phoenix memimpin, dan Phoenix berkepala 9 yang tak terhitung jumlahnya bergegas maju. Pasukan surga surgawi berada dalam kekacauan. Kaisar Merah dan Kaisar Cahaya melihat bahwa mereka berada dalam posisi yang menguntungkan, dan mereka segera menyerang ke depan. Kedua kaisar surgawi dari era cahaya merah bergegas di depan, langsung menuju jenderal musuh. Pada saat yang sama, Yan Er dan Dewa Selatan Jukwe memimpin pasukan perdamaian abadi untuk maju menyerang. Perkemahan surga surgawi berada dalam kekacauan, dan pertempuran telah ditentukan. Kemenangan pertempuran desa Riang di tebing yang rusak berdampak besar pada pertempuran alam primordial. Itu juga merupakan dampak yang mendalam. Pertempuran ini, selain promosi yang disengaja oleh perdamaian abadi, membuat semua dunia menyadari bahwa surga surgawi tidaklah tak terkalahkan. Puluhan ribu dunia telah menderita untuk waktu yang lama, dan tahun-tahun ini bahkan lebih pahit. Puluhan ribu dunia sedang bergerak, tetapi siapa yang berani memberontak? Mereka yang berani memberontak semuanya telah dibasmi oleh Yang Mulia Su. Semua orang tahu bahwa saat itu adalah saat terbaik bagi surga untuk memberontak terhadap alam primordial, tetapi tidak ada yang berani memberontak. Sekarang, selama pertempuran di tebing yang rusak di desa Riang,
Angkatan Laut Sungai Surgawi telah menderita kekalahan besar, dan 5 kereta prajurit telah disingkirkan. Mereka akhirnya menyalakan percikan ini. Utusan terus-menerus datang ke Eternal Peace melalui jembatan Spirit Energy Mutual Shift untuk mencari audiensi dengan Kaisar Yanfeng. Meskipun Kaisar Yanfeng kelelahan, dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Eternal Peace akhirnya memiliki kekuatan untuk melawan surga. Zhu Xiaoping memimpin sisa-sisa Angkatan Laut Sungai Surgawi dan mundur sejauh 30.000 mil. Santo Penebang Kayu tidak memimpin pasukannya untuk mengejar mereka karena pasukan utama dari surga belum dikerahkan. Masih ada 10 pengawal, 7 adipati, 3 kepala suku, 2 asisten, dan 5 kaisar. Lebih jauh lagi, Angkatan Laut Sungai Surgawi hanyalah 1 dari 3 divisi. Meskipun mereka dikalahkan, pasukan utama mereka masih ada di sana. Lebih jauh lagi, masih ada 2 guru lainnya. Pertempuran ini merupakan kemenangan besar bagi Desa Riang, kedamaian abadi, dan alam purba. Itu juga merupakan kemenangan besar bagi ribuan dunia di surga. Namun, bagi surga, itu hanyalah kekalahan kecil. Akhirnya, pasukan utama yang dipimpin oleh Kaisar Surgawi Hao dan pejabat sipil dan militer dari surga datang terlambat. Mereka mendirikan kemah, tampak megah seolah-olah mereka telah memindahkan surga. Zhu Xiaoping buru-buru memasuki istana dan dengan cepat berjalan menuju aula langit Numinos. Dia berlutut dan meminta maaf kepada Kaisar Langit Hao. Kemenangan dan kekalahan adalah hal yang biasa dalam perang. Kemenangan atau kekalahan sesaat tidak berarti apa-apa. Kaisar Hao Tian berkata dengan hangat, untungnya Menteri Zhu tidak terluka, jadi saya bisa tenang. Sayang sekali kita kehilangan Tuan Muda Zuo, dan panggung 9 neraka juga telah jatuh ke tangan musuh. Pertempuran ini tidak akan bergantung padamu. Saya tidak menyangka reformasi perdamaian abadi akan menciptakan begitu banyak hal aneh. Cahaya berkelebat di matanya, dan dia berkata sambil tersenyum, untuk dapat membentuk diagram formasi langit surgawi agung, sebuah kapal besar yang berspesialisasi dalam menerobos pagoda sungai surgawi, dan mobil-mobil terbang aneh itu. Inilah sebabnya saya membutuhkan perdamaian abadi. Zhu Xiaoping tidak berani berbicara. Penempaan perdamaian abadi sudah menjadi yang terbaik di dunia. Penempaan langit surgawi sudah kosong. Inilah alasan mengapa saya harus merebut perdamaian abadi. Kaisar Hao Tian berdiri dan berkata dengan acuh tak acuh, para pemberontak ini berpikir bahwa kemenangan kecil sudah cukup untuk mengguncang fondasi langit surgawi. Mereka benar-benar meremehkan langit surgawi dan saya. Saya masih khawatir para pemberontak ini tidak akan berani menunjukkan wajah mereka. Sekarang setelah mereka semua melompat keluar, saya tidak perlu menekan mereka satu persatu. Mari kita maju dan meratakan Desa Riang. Pasukan langit surgawi bangkit dari tanah, dan istana-istana surgawi melayang di langit saat mereka mendekati Desa Riang. 3 guru dari surga berdiri di depan, dan di belakang mereka ada pengawal naga dan bela diri, pengawal strategi ilahi, pengawal hutan berbulu, dan pengawal kekuatan ilahi. 8 pengawal ini seperti 8 yang mulia surgawi yang menjaga benteng. Kaisar Hao Tian memandang Tai Chu dan berkata, Tuan Kekaisaran Agung, Anda telah menghancurkan kanopi Suandu, alam primordial. Tai Chu membungkuk dan memberi hormat. Dia berdiri, dan pohon dao menjulang ke langit. Langit agung turun dari kekosongan tertinggi. Pohon daunnya terbang ke langit agung, dan getaran menjalar. Langit alam primordial langsung terbelah, berubah menjadi 49 sinar cahaya yang turun dari langit dan mendarat di belakang Desa Riang. Tempat di mana 49 sinar cahaya jatuh adalah tempat di mana Adipati Surga telah mendirikan garis langit dan berubah menjadi Suandu alam primordial. 49 sinar cahaya jatuh dan mendarat di samping Adipati Langit. Klang, klang, klang. Mereka berubah menjadi harta karun dao surgawi dan menusuk di sekelilingnya. Langit hancur, dan matahari, bulan, dan bintang-bintang yang tergantung di langit lenyap tanpa jejak. Wajah Adipati Surga pucat saat dia menyeka darah segar di sudut mulutnya. Dia mengulurkan tangannya untuk menarik harta karun yang tersangkut di garis langit. Dengan lambaian lengan bajunya, dia menyingkirkan harta karun dao surgawi lainnya. Tai Chu, kemampuanmu masih sekuat sebelumnya. Adipati Surga mengangkat kepalanya dan menatap pohon dao di langit. Itu adalah pohon dao Tai Chu dan surga yang maha kuasa. Selama mereka ditekan di langit di atas alam primordial, 50 harta karun dao surgawinya tidak akan digunakan lagi. Langit gelap gulita di luar. Tidak ada matahari, bulan, atau bintang. Seluruh alam primordial tenggelam dalam kegelapan dan dingin. Hanya kota-kota dewa dan surga yang memancarkan cahaya redup, menerangi malam yang menyelimuti alam primordial. Raja Dewa leluhur di Suandu telah lama membutakan bintang-bintang dan menjauhkan matahari dan bulan alam primordial, meninggalkan alam primordial mengambang sendirian di alam semesta yang gelap. Sekarang, tidak ada perbedaan antara siang dan malam di alam purba. Ketika orang-orang bangun di malam hari, mereka tidak bisa lagi melihat matahari terbit seperti biasa. Di malam hari, tidak ada bulan atau bintang di langit. 7 hari kemudian, laut akan mulai membeku. Di langit di atas alam purba,
awan gelap besar yang menutupi seluruh alam purba akan muncul. Salju akan turun dari langit dan bertahan selama berbulan-bulan hingga seluruh alam purba tertutup es dan salju. Setelah hari itu, bahkan laut terdalam pun akan membeku menjadi bongkahan es yang besar, dan seluruh alam purba akan menjadi daratan yang sangat dingin. Pada saat itu, bahkan udara yang biasa digunakan orang-orang akan membeku, sebagian udara akan membeku, dan sebagian akan berubah menjadi cair. Energi roh alam purba tidak akan mengalir lagi, dan semua kehidupan akan mati. Dan sekarang, itu baru malam pertama. Dalam kegelapan, matahari tiba-tiba terbit di samping kota dewa di kedamaian abadi. Kapal matahari yang besar itu seperti binatang buas besar dengan 12 kaki. Ia menggerakkan kakinya dan mengikuti orbit yang tetap. Di samping kota dewa lainnya, kapal matahari baru diaktifkan untuk membiarkan matahari terbang. Secara bertahap, lebih banyak kapal matahari muncul di setiap sudut kedamaian abadi dan desa riang. Melihat ke bawah dari langit, seolah-olah lilin terang telah terbit dari tanah yang gelap. Namun, cahaya dari lilin itu semakin kuat, secara bertahap menghilangkan kegelapan. Di kapal matahari, ada banyak dewa berjubah putih. Mereka adalah dewa dari Suandu. Selama pertempuran Suandu, Kinmu telah menyelamatkan Adipati Surga dan menyelamatkan banyak anggota klan Dewa Suandu, lalu mengirim mereka ke kedamaian abadi. Mereka awalnya adalah pelindung matahari Suandu, tetapi sekarang, pelindung matahari Suandu telah lama digantikan oleh dewa-dewa dari surga. Mereka telah datang ke kedamaian abadi dan menjadi pelindung matahari alam purba. Para pelindung matahari ini berdiri di kapal matahari dan menyeret matahari buatan manusia yang besar untuk menerangi dunia, sehingga tanaman dapat tumbuh dan mengusir hawa dingin. Tujuan kapal matahari ini adalah sumur yang telah dibangun sejak lama. Ada matahari buatan manusia yang tersembunyi di dalamnya, dan dengan kecepatan kapal matahari, mereka membutuhkan waktu setengah hari untuk mencapai tujuan mereka. Ketika mereka mencapai tujuan mereka, kapal matahari berjalan ke dalam sumur. Di istana surgawi di surga surgawi, para praktisi kuat tahta kaisar dan langit Numinous menyaksikan pemandangan ini dari jauh. Mereka terkejut dari lubuk hati mereka. Dengan begitu banyak kapal matahari dan sumur matahari, Kaisar Perdamaian Abadi, Kaisar Yanfeng, memang memiliki bakat yang luar biasa. Hanya dalam waktu singkat, dia telah menyiapkan tindakan balasan seperti itu. Adipati Agung Chu Yuming dari 7 adipati bergumam, Kaisar Yanfeng memang sangat menakutkan dan memiliki bakat serta strategi yang hebat. Seharusnya bukan Kaisar Yanfeng. Dia telah berkuasa selama 19 tahun, dan dia tidak dapat menyiapkan begitu banyak kapal matahari dan sumur matahari dalam 19 tahun. Orang lain berkata dengan suara pelan, untuk membangun begitu banyak kapal matahari dan sumur matahari, kita perlu mempersiapkan diri selama 40 hingga 50 tahun. Ketika istri dari keberadaan itu berada di posisinya, dia sudah mulai membangun. Pada saat itu, dia sudah merencanakan bagaimana menghadapi hilangnya matahari. Selama masa pemerintahan Ling Yuxiu, dia mendesain ulang sumur matahari kapal matahari dan menyempurnakan matahari buatan manusia dari era kaisar pendiri. Dia diam-diam membangun banyak sumur matahari di seluruh perdamaian abadi. Hari ini, akhirnya itu berguna. Ketika 3 guru dan pasukan surga surgawi mencapai tebing yang rusak, mereka bahkan tidak punya waktu untuk mengatur formasi mereka ketika mereka mendengar nada sitar. Sebuah sitar kuno terbang di depan kedua pasukan, dan tidak ada yang memainkannya. Jam pasir lainnya terbang dan tergantung di depan tebing yang rusak. Tidak lama kemudian, langit menyala, dan pohon dao turun dari langit. Buah dao tergantung di pohon dao, tetapi tidak ada seorang pun di bawah pohon itu. Ketiga guru dari surga itu berhenti dan tidak berani mendekat. Kaisar Surgawi Hao tersenyum tipis dan berkata, pencuri Kou Yue, Yang Mulia Surgawi Yun, dan Dewi Yin Surgawi telah tiba. Di belakang perkemahan surga surgawi, 2 pohon dao muncul dari jurang reruntuhan akhir, menstabilkan kedua sisi. Di perkemahan surga surgawi, aula-aula berharga menjulang ke langit dan memancarkan takdir para praktisi kuat dari alam semesta masa lalu, menekan segalanya. Semua jenis harta muncul di istana leluhur, dan aura mereka mengguncang bumi. Tiba-tiba, pohon dunia menusuk secara horizontal ke bagian belakang desa Riang. 50 harta dao surgawi terbang keluar dari pohon dan menyebar ke seluruh desa Ria. Sebuah tanduk magma panjang perlahan muncul dari bagian belakang langit surgawi. Magma mengalir dan membentuk sungai magma panjang di belakang langit surgawi. Sungai hantu lainnya muncul dan berputar-putar di sekitar tanduk. Pada saat ini, sebuah lentera terbang keluar dari Youdu alam primordial dan tergantung di surga kaisar tertinggi. Cahayanya redup. 2 dewa kuno Taiji saling memandang dan mengangkat meja pasir Taiji, mengubahnya menjadi medan bintang Taiji di langit. Hitam dan putih berputar-putar. Tepat pada saat ini, di belakang desa Riang, seorang pemuda gemuk melompat dari satu gunung ke gunung lain seolah-olah dia sedang terbang. Dia tiba-tiba melompat ke surga ke-33 desa Riang dan meludahkan cermin takdir hijaunya, harta pendampingnya yang berharga, untuk digantung di atas langit tanah suci agung.
Cermin kedalaman hijau di Tanah Suci Agung bersinar terang dan berdiri di seberang meja pasir Taiji. Di langit di belakang pasukan surga, wajah besar Adipati Surga muncul, menutupi separuh langit. Alisnya yang panjang dan seputih salju terkulai seperti pita putih panjang dari langit ke tanah. Di balik wajah Adipati Surga, ada matahari. Di depan matahari, ada kuil dan kereta berharga. Penjaga matahari yang tak terhitung jumlahnya membakar langit barat menjadi merah. Getaran hebat datang dari belakang desa Karefre, dan tanah terbelah. Roda emas ilahi menusuk setengah dari alam primordial, dan setengahnya menghilang ke Youdu sementara setengah lainnya bersembunyi di dunia orang hidup. Qin Fengqing memiliki 2 tanduk di kepalanya, dan dao besar Youdu yang terbentuk dari Ki Iblis Youdu mengelilingi tubuhnya. Dia menutup ketiga matanya dengan erat dan bangkit dari Youdu. Keenam lengannya terbuka, dan telapak tangannya tidak menyentuh 6 roda surgawi. Keenam roda surgawi berputar ke arah yang berbeda, dan dao besar reinkarnasi yang lahir dari dao besar Youdu mulai beroperasi. Kaisar Surgawi Hao, Taichu, dan permaisuri surgawi yang telah berubah menjadi Nyonya Yuanmu tidak bisa tidak tergerak. Mereka berdiri dan melangkah maju, melihat keenam roda surgawi dari jauh melintasi desa Riang dan surga kaisar tertinggi. Pada saat ini, pupil mata Kaisar Hao Tian mengerut saat dia melihat seorang pemuda berjalan keluar dari desa Riang. Lan Yutian. Di belakang Lan Yutian menonjol. Itu adalah senjata ilahi penciptaan perdamaian abadi, senjata ilahi yang diciptakan oleh Yang Mulia Surgawi Yu. Lebih jauh lagi, Lan Yutian secara pribadi telah pergi ke pabrik manufaktur dan mengizinkan para perajin terampil dari Eternal Peace untuk menggambar senjata suci Celestial Venerable Yu yang telah ia desain secara pribadi. Kaisar Hao Tian tertawa dan mengendarai kereta kaisar keluar dari pasukan surga. Ia berkata dengan keras, "Yang Muliamu, karena kau ada di sini, mengapa kau tidak menunjukkan dirimu?" Kapal emas penyeberangan dunia mengitari surga kaisar tertinggi dan berlayar dengan santai. Di haluan kapal emas, Qin Mu meletakkan tangannya di sisi kapal dan menghadap Kaisar Hao Tian dari jauh. Di antara mereka ada tebing alam primordial yang rusak. Tebing itu sangat tinggi dan sangat curam. Bagaimana mungkin wanita cantik sepertimu menjadi pencuri? Tatapan Kaisar Hao Tian mendarat di wajah Qin Mu saat dia bertanya dengan samar.